Ya, nanti teofani itu apa? Nanti Bro Kaisar bisa menjelaskan. Jadi apakah para nabi di dalam konteks PL sudah berjumpa dengan Yesus yang manusia belum? Tetapi berjumpa dengan hakikat firman yang berteofani, iya. Terus firman itu inkarnasi menjadi manusia namanya Yesus Kristus, dan ini terjadi pada zaman para rasul, yaitu mulai dituliskan di dalam kitab Injil Matius dan Wahyu. Dan yang paling pertama memperkenalkan Yesus itu kepada umum adalah Nabi Yohanes. Jadi di dalam Alkitab, Nabi yang berjumpa dengan Yesus itu adalah Nabi di perjanjian baru, yaitu Nabi Yohanes. Dan ini berlangsung sampai dengan kisah para rasul ya, sampai dengan kehidupan para rasul. Mana kehadiran Yesus ini adalah janji Allah kepada para nabi digenapi melalui kehadiran Yesus. Maka Yesuslah Mesias yang dijanjikan Allah. Dan Yesus ini adalah inkarnasi. Kemudian di dalam kemanusiaan Yesus, maka Yesus ini adalah manusia yang kudus, sempurna dan mulia. Ya, dia tidak berdosa, bahkan diberikan Allah kuasa untuk mengampuni dosa. Yesus sempurna dalam ajarannya, dalam etika, dalam moral, dan dalam seluruh perbuatannya. Dan Yesus juga sekarang sudah ada di surga. Maka Yesus di surga itu menyediakan kerajaan surga bagi semua orang yang percaya. Dan nanti di akhir zaman dia datang sebagai raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus pada akhir zaman mendapatkan mahkota upah atas kesetiaan. Tetapi ia akan mendatang memberikan hukuman kepada yang menolak dia sebagai Mesias, sebagai Sang Juru Selamat, sebagai penebus yang memerdekakan. Jadi apakah para nabi sudah pernah berjumpa dengan Yesus? Tentu kemanusiaan Yesus belum. Kenapa? Karena inkarnasi itu baru terjadi di zaman perjanjian baru, belum di zaman PL. Tapi zaman PL masih teofani. Lanjut Bro. Kayak pas? Ya, sisa berapa menit timer? 33 detik. Ya, itu aku sih izin share screen ya. Sedikit aja. Di pause dulu. Oke, terpause. Izin share screen belum bisa. Host, tolong dikasih co-host ke Bang Kapas. Bang Basin. Ya. Masih belum bisa komandan. Bang Kapas. Dicabut co-hostnya Bang Erben. Oke. Belum bisa. Oke. Belum bisa. Oke, sudah bisa itu. Ya, perihal tadi teofani, sesuai yang disampaikan Bang Erben ya. Saya mau menjelaskan bahwa teofani Sang Firman, ya tadi berarti kemanusiaan Yesus belum ada di zaman para nabi, tapi yang ada itu adalah Sang Firman yang selalu menampakkan diri dan bereksistensinya pada saat nabi-nabi itu datang, pada saat nabi-nabi itu ditunjuk. Nah ini saya jelaskan bahwa ini boleh di-share, di-capture juga, bahwa the name of the word of the Lord, nama firman itu duduk di tahta yang sama dengan Allah. Oke, waktu habis, nanti bisa diperkuat lagi di sesi berikutnya ya. Iya, makasih. Oke, silakan lanjut ke narasumber Muslim. Openingnya seperti apa? Karena ini temanya Yes, apakah para nabi mengenal Yesus Kristus? Silakan, Gurunda atau Ustadz Wafi yang dulu. Ustadz Wafi gimana? Ustadz Zuma dulu, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tema kita, apakah para nabi mengenal Yesus? Kalau di Islam itu jelas ya, bahwa seluruh nabi itu sudah diajarkan atas kedatangannya kemudian. Nah, terkait dengan Yesus, Saudara Erben tadi membawa perjanjian lama kitabnya Bani Israel. Artinya, ketika berbicara mengenai praeksistensi, itu berbicara mengenai nubuat. Nah, kalau berbicara mengenai nubuat, itu yang dimaksud pasti adalah kenabian. Sedangkan nubuat Yesus atau ramalan tentang Yesus itu pasti ditujukan kepada kenabian Yesus. Hanya saja kata nubuat ini menjadi kabur samar-samar ketika kenabian Yesus harus beralih fungsi sebagai sesembahan atau ilahi atau rabi di dalam pemahaman teman-teman Kristen.
Oleh karena itulah kemudian ketika berbicara mengenai tentang nubuat atau ramalan atau praeksistensi, yang dibahas di situ hanya tentang kenabian. Kitab-kitab terdahulu ketika berbicara mengenai manusia, maka ketika manusia itu akan diserahi sebagai penyampai firman, maka kedudukan tertinggi yang mereka punya itu adalah nabi. Nah, posisi kemuliaan yang kemudian diberikan kepada Yesus sebagai nabi akan lebih tepat posisinya di dunia ini. Terutama ketika beliau datang membawa gagasan membersihkan pemahaman-pemahaman dewa, politeisme, dan segala atribut ketuhanan yang dinobatkan kepada manusia, kepada Bani Israel. Nah, dibandingkan ketika dengan persepsi bahwa meletakkan predikat Tuhan terhadap Nabi Allah, yaitu Yesus. Jadi ketika dibicarakan bahwa apakah nabi-nabi terdahulu mengenal Yesus, ya dikenal sebagai manusia, sebagai utusan bahwa akan datangnya. Tapi ketika ditanyakan apakah mereka mengenal secara mendetail, tidak. Yesus itu tidak dikenal. Bahkan kalau kita lebih jauh melihat dari segi nama aja, orang Yahudi tidak tahu siapa itu Yesus. Nah, sebagai fakta bahwa Yesus itu adalah nabi dan rasul, sebagai nabi dan rasul, bisa dibuktikan dari ratusan data-data di dalam Bible yang menyimpulkan dengan pasti bahwa Yesus itu manusia biasa yang kemudian diserahi tugas sebagai nabi atau sebagai utusan atau sebagai rasul. Contoh misalnya di dalam Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi kalau dikatakan bahwa praeksistensi tadinya adalah Bapak, kemudian menjadi manusia, itu sudah nggak nyambung dengan ajaran Yesus. Saya kira begitu sementara. Silakan Akhi Dinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sebenarnya yang disampaikan Mas Erben barusan itu di PowerPoint-nya sama sekali tidak memiliki power dan tidak memiliki poin. Kenapa? Karena temanya itu apakah para nabi mengenal Yesus. Tetapi Mas Erben justru menjelaskan tentang nubuatan. Sebenarnya itu belum sama sekali menyentuh sedikit pun dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau nanti kita akan melari kepada nubuatan, maka seharusnya Mas Erben menyebutkan ayatnya di dalam PL. Mana ayat yang menunjukkan bahwa Yesus akan menjadi Tuhan yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang bernama Maria di PL. Sehingga ketika kita sudah memahami tentang ayat-ayat nubuatan tersebut, maka sudah jelas bagi kita, Yesus itu tidak pernah diakui sebagai Tuhan yang akan lahir, tidak ada. Bahkan nabi siapa yang mengenal Yesus di PL itu nabi siapa? Kalau kata Bang Zuma barusan, oke lah, memang ada yang mengenal, tapi benar kata Bang Zuma, tidak mendetail. Dan itu pun kenal sebagai apa? Sebagai sahabat, atau sebagai pacar, atau ta'arufan saja, kan kita tidak tahu. Karena ayat-ayatnya tidak ada. Makanya monggo setelah ini Mas Erben dengan tegas mengatakan ayat-ayat di dalam Bible yang memang secara jelas mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu itu mengenal Yesus. Dan nabi terdahulu itu tahu kalau Yesus ini akan menjadi Tuhan. Nah, kalau memang Anda akan mengarahkan kepada nubuatan, maka bersiap-siaplah Anda akan tumbang setelah ini. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena PowerPoint Anda sama sekali tidak menjelaskan sesuatu yang mendetail tentang nabi siapa yang kenal Yesus. Kalau cuma definisi sebagai nabi, maka satu persatu dari PowerPoint Anda akan kita bantah setelah ini. Ya. Semua definisi yang Anda bawakan tentang nabi itu Anda tidak menyebutkan satu ayat pun. Begitu. Oke, waktu habis, Ustadz. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi berikut ya, sesi mempertajam dan menanggapi, kita sampaikan dulu bahwa acara ini disiarkan secara live di banyak sekali channel YouTube ya. Channel YouTube Muslim itu ada Naja Media, ada Yusuf PI dan Penegak Islam, Media Dakwah Muslim Channel, Debat Panas dan Debat Hebat, serta Pengabat Debat Lintas Agama, Rifamo TV, dan paling utama adalah Zulkifli M. Abbas Official. Begitu pula di channel-channel YouTube Kristen ada Family in Christ Official, Erben Channel, Telo Kontekstual, dan Buah Sulung punya Aderion. Silakan
subscribe, dan tinggalkan komentar positif. Oke, kita masuk sesi berikutnya, sesi yang akan mulai panas ini karena mulai saling bertanya dan menanggapi. Silakan langsung aja ke pihak Kristen, 5 menit waktunya. Silakan. Bro kayak apa? Monggo dulu. Aku dikit ya. Sorry. Ya tadi dari penjelasan dari Bro siapa tadi? Zuma ya. Itu tentang apa yang dipaparkan oleh si Bang Erben. Sebetulnya kita perlu tahu ya, dari menit 23 tadi itu sudah selesai. Karena pertanyaan atau judul diskusi malam ini adalah apakah nabi-nabi itu mengenal Yesus? Si Zuma bilang, ya jelas kenal. Justru ya mengakui sebagai utusan. Lah iya, berarti udah clear jawabannya kenal. Tapi yang satu ngebantah dengan ABCD panjang lebar, tapi ternyata yang satu mengiyakan, yang satu tidak mengiyakan. Maksud saya ini lebih baik kalian kompak dulu, atau setidaknya masuk breakout room dulu, itu baru kita diskusi. Karena kalau seperti ini, ya justru saya tanya lagi, apakah nabi-nabi terdahulu itu mengenal Nabi Muhammad? Justru tidak. Malah Gurunda, yang kalian sebut Gurunda tadi menyebutkan, itu nabi-nabi itu mengenal Yesus atau Isa. Ya, lanjut Bang Erwin. Oke, jadi Yesus Tuhan. Saya share screen dong, di stop dulu waktunya. Saya share screen. Oke, Saya harus host ke ini, Pak Erwin. Ya, waktunya di stop. Oke, saya harus di sini ntar ya. Ini. Jadi apakah Yesus Tuhan? Menurut saya teman-teman Muslim harus memikirkan apa sih yang dipahami orang Kristen dengan kata Tuhan. Kata Tuhan itu sepadan dengan kata Lord, sepadan dengan kata Rob dalam bahasa Arab, dan sepadan dengan kata Gusti. Karena di dalam Quran saya baca, Rob dipakai kepada Allah, kepada Firaun, dan kepada Potifar. Dan di dalam Alkitab juga, Tuhan dipakai kepada Allah Bapa di surga, kepada Yesus, dan kepada jenaka juga dipakai. Dalam konteksnya ya, Tuhan ini dipakai juga kepada seorang tuan atau raja. Jadi sebenarnya teman-teman yang tidak mengerti makna kata Tuhan untuk Yesus di dalam konteks Kristen. Betul bahwa Yesus juga dinubuatkan sebagai seorang nabi. Makanya bagi kami orang Kristen, Yesuslah satu-satunya nabi yang tidak berdosa dan berkuasa mengampuni dosa. Yesuslah satu-satunya nabi yang melakukan begitu banyak mujizat. Yesuslah satu-satunya nabi yang punya ajaran etika dan moral yang sempurna. Tidak ada cacat celah. Makanya guru etika dan moral di dunia ini berpedoman kepada Yesus, bukan yang setelah Yesus. Yesuslah satu-satunya nabi yang bangkit dari kematian, dimuliakan oleh Bapa di surga dan naik ke surga untuk menyediakan surga. Yesus satu-satunya nabi yang datang di hari zaman menjadi raja segala raja. Jadi ketuhanan Yesus itu berbicara kemesiasan Yesus. Ketuhanan Yesus itu berbicara tentang bahwa dia berkuasa di bumi di surga. Dia berkuasa atas maut. Dia berkuasa atas iblis. Makanya Yesus ketika digoda tidak jatuh. Ketika dia mati dia bangkit. Itu bukti berkuasa itu. Kalau dikatakan Yesus manusia biasa, kalian klaim bahwa Yesus itu adalah Isa. Manusia biasa manakah yang bisa hidup di langit sana diangkat hidup-hidup dalam konteks Muslim? Karena setahu saya di dalam Quran, barangkali tidak ada manusia yang diangkat hidup-hidup seperti Isa, digantikan, dan lain sebagainya. Apakah kita layak mengatakan bahwa Yesus ini manusia biasa, sedangkan dia bisa hidup di langit sana, di awan-awan sana? Sementara kan kalau kepada Nabi Muhammad, Nabi kalian itu, sampai hari ini tidak ada jejaknya bahwa dia diangkat ke langit. Itu menurut saya. Baru tidak ada orang Kristen mengatakan bahwa Yesus sebelum manusia, dia adalah Bapa. Ini pelintiran dari saudara Juma. Saya mengatakan Yesus sebelum inkarnasi, dia adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Di situ. Jadi Nabi kok jadi Tuhan? Tuhan di dalam konteks Kristen, ini harus dipahami ya, ini berbicara gelar kepenguasaan. Ini berbicara otoritas. Sama seperti di dalam Quran, kata Rob itu bisa dipakai kepada Firaun, bisa kepada Potifar, kepada Yusuf, dipakai Robnya. Tetapi kalau kalian bisa memahami Rob kepada Allah, Rob kepada Firaun, Rob kepada Potifar, kenapa kalian tidak bisa memahami Tuhan kepada Allah, Tuhan kepada Yesus, dan Tuhan kepada raja-raja yang lain? Menurut saya di sini perlu kita punya kejelian di dalam membangun sebuah argumen. Jadi saya mau tegaskan ya, kalau ada nabi yang lebih baik dari Yesus,
Maka saya katakan malam ini saya tinggalkan Yesus, saya ikut itu. Tapi di dalam pencarian saya, di dalam kitab suci yang saya baca, di dalam buku-buku teologi, saya pernah menjadi pegawai perpustakaan saat kuliah semester akhir, tingkat akhir. Dari semua buku-buku yang saya baca itu, saya tidak pernah temukan ada nabi yang lebih hebat, lebih kudus, lebih mulia, lebih agung dari Yesus. Maka saya putuskan tidak ragu lagi untuk mengakui bahwa Yesus itulah yang harus diikuti, yang harus diteladani. Maka kalau ada orang mengaku nabi, tapi kualitasnya, hidupnya, ajarannya jauh di bawah Yesus, stop, tidak akan saya ikuti lagi itu. Terima kasih. Habis. Oke. Mantap sekali ya dari pihak Kristen. Jadi ini kita kembali ingatkan bahwa temanya adalah apakah para nabi mengenal Yesus Kristus. Jadi semoga kita tidak keluar dari situ. Seperti kemarin kami di Zoom EBC, temanya adalah apakah para nabi mengenal Allah. Otomatis ada bantahan dari pihak Kristen ya pada saat kemarin. Jadi di sini pun wajar gitu kan nanti saling membantah. Oke, lanjut silakan dari Muslim langsung. Iya saja. Jadi saya katakan kepada saudara, saya dengan adik saya itu nggak bertentangan. Karena kita sedang berbicara mengenai kitab yang Anda ambil dari agama lain. Yaitu kitabnya Bani Israel, bukan berbicara mengenai Al-Quran. Itu yang perlu Anda pahami. Dan tolong Anda berdua, ini membahas tentang nabi-nabi di dalam kitab yang Anda gunakan. Bukan mengenai Rasulullah Muhammad SAW, bukan mengenai Allah. Fokus di sana. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa orang terdahulu kenal Yesus? Karena Yesus sudah dinubuatkan. Makanya saya katakan tadi, ketika Anda berbicara mengenai praeksistensi, berarti itu nubuatan, bercerita tentang masa yang akan datang. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 91. Bagaimana Tuhan di dalam cerita itu akan menyelamatkan Yesus dan mustahil kemudian dia mati di atas tiang salib. Pahami itu? Berarti Yesus sudah diceritakan oleh mereka. Yes, sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan yang tidak mungkin dicederai oleh siapapun. Bahkan kena panu pun Yesus itu tidak wajar, tidak pantas. Karena sudah dinubuatkan. Tapi kalau Anda mengatakan temanya apakah nabi-nabi terdahulu mengenal Yesus? Nabi mana? Tunjukkan kepada kita dalilnya. Mana di situ? Dalil nabi mana yang mengenal Yesus yang Anda maksud? Dalam arti kata mengenal seperti apa yang diterangkan oleh adik saya tadi, bahwa nabi-nabi terdahulu mengenal ada Tuhan, ya, Tuhan dalam arti kata yang dipahami oleh Erben, meski muatannya adalah untuk kemudian agar dipahamkan oleh warga Indonesia bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam perspektif negara Indonesia. Tidak akan pernah ada sosok manusia yang mengatakan bahwa nabi, bahwa Tuhan pencipta dan bumi itu nuzul menjadi manusia, dibunuh oleh manusia. Itu poinnya. Ini yang sedang kita gali. Mana nabi yang memperkenalkan bahwa sosok Tuhannya mereka yang bersatu dengan firman bakal menjadi manusia. Kalau firman dalam perspektif ciptaan seperti apa yang ada di dalam kitabnya Sakaria 12 nomor 1, memang semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan dan Yesus adalah manusia. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari Bani Daud, artinya dia berasal dari sperma Daud. Nah, selesai di situ. Kalau itu yang Anda bahas. Tapi kalau Anda berpura-pura menggunakan kata Tuhan, giliran Yesus manusia, Anda masuk. Itu kan Firaun juga bisa disebut Tuhan. Tapi kan misinya di sini, Pak. Misi Anda mengatasnamakan manusia itu Tuhan itu apa sebenarnya? Gitu. Ya, tolong dipahami itu. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Benar yang dikatakan Gurunda Zuma. Jadi tema kita malam ini, Mas Erben dan temannya, itu apakah ada dan dari nabi-nabi itu yang mengenal Yesus bahwa dia akan menjadi nubuatan, akan dilahirkan dari rahim seorang wanita yang bernama Maria dan dia akan menjadi Tuhan. Itu yang kita bahas. Bukan eksistensi Yesus sebagai Tuhan, sifat ilahiyah Yesus. Bukan itu. Ada enggak dari nabi-nabi itu? Bahkan Mas Erben dari PowerPoint-nya tidak menyebutkan satu ayat pun ketika mendefinisikan nabi itu seperti itu. Gak ada. Nah, padahal di dalam Bible Anda itu sangat banyak definisi tentang nabi itu banyak. Contohnya di Yehezkiel 13 bahwa nabi itu seperti anjing hutan. Nah, di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel.
Nah, kan bisa pakai PowerPoint yang itu, bahwa nabi-nabi di dalam Bible itu seperti anjing-anjing hutan. Jadi kalau sampean ketemu anjing hutan, itu nabi saya. Nah, seperti itu kan. Sedangkan Mas Erben tadi mengatakan nabi adalah begini, seakan-akan suci banget gitu loh. Tidak menyebutkan satu ayat sekalipun. Lalu katakan, apakah ada nabi yang lebih hebat daripada Yesus? Dari sifat yang mana yang akan Anda ikuti dari Yesus? Apakah ketika Yesus meminjam keledai lalu tidak dikembalikan, sampai kapan mau dikembalikan, sampai sekarang nggak ada ayatnya? Berarti Anda akan mengikuti kalau minjem sesuatu ke orang lain nggak usah dikembalikan. Kenapa? Karena Yesus ngajarkan seperti itu. Nah, seharusnya Anda itu menyebutkan ayatnya. Ini loh Nabi Musa, ini loh Abraham dalam PL mengatakan bahwa nanti akan ada Mesias namanya Yesus. Atau akan ada Tuhan yang lahir dari rahim Maria, dari keturunan Daud, dia akan menjadi Tuhan begini dan begitu. Nah, buktinya Anda tidak akan bisa menyebutkan itu. Kenapa? Karena kitab Anda yang dipakai itu kitab orang lain, kitab dari agama lain. Dan kalau kita tanya kepada orang Yahudi sekarang, ada enggak satu pun orang Yahudi yang mengatakan Yesus itu Tuhan begini dan begitu? Tidak ada yang percaya. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Anda mengagung-agungkan kitab orang lain, tapi orang lain itu sudah mengakui Anda. Waktu habis, Ustadz, nanti lagi di sesi berikut. Oke, langsung aja. Saya tidak akan menyentuh kepada materi apapun dalam debat ini. Saya lempar aja langsung ke narasumber Kristen. Silakan. Aku pertama ya, Bang. Silakan. Go ahead. Siapapun yang pertama. Silakan. Tadi si Zuma tadi ngutip pertama tadi Mazmur 91. Nah, ini mengapa langsung lompat ke situ ya? Karena kalau kita melihat nubuatan itu, nubuatan penyalipan itu sendiri ada di dalam Mazmur 22. Ayat 1 itu jelas itu membunyikan apa yang diucapkan Yesus pada saat di atas kayu salib. Kemudian ayat Mazmur 22 ayat 17 itu jelas, sangat jelas menuliskan mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi mestinya kalau seandainya dugaan itu bahwa Yesus tidak disalib, ini kita kembali malah mengarah ke situ. Kalau gitu si Bro Zuma tadi mesti membuktikan bahwa ada juga ayat di Mazmur atau nubuatan tentang Mesias bahwa dia akan digantikan. Dan bukan hanya digantikan, bahwa juga Mesias itu diangkat ke langit dan yang menggantikannya itu mati. Harusnya ada ayat seperti itu. Itu akan lebih menunjukkan suatu kebenaran. Jangan malah mencomot ayat yang dia malah tidak percaya gitu kan. Terus tadi tentang nubuatan. Contohnya gini, di dalam keislaman itu kalian juga mengimani bahwa Siti Maryam atau ibundanya Yesus itu juga perawan. Nah, sementara kata-kata keidentikannya itu muncul dalam Yesaya 7 ayat 14 ya. Yesaya 7 ayat 14 yang dikutip juga oleh Rasul Matius dalam ayatnya. Nah, pertanyaannya Yesaya ini di dalam Islam siapa namanya? Apakah berubah nama gitu? Tiba-tiba namanya jadi Abdul apa gitu, Abdul Uzza apa Abdul Manat gitu, Al-Manat. Kan justru ini aneh. Ada nubuatan di kitab Yahudi ya, kitab terdahulu, kalian mengimani tentang ibunda Mesias atau Al-Masih itu, tapi kalian tidak kenal nabinya gitu. Ini kalian mesti membereskan dulu masalah-masalah seperti ini. Tuh. Terus tadi masalahnya si Goofy ya. Goofy tadi bilang itu masalah anjing. Anjing itu bro, itu anjing itu juga itu menjelaskan itu kiasan tentang kiasan tentang orang di luar Israel bro. Jadi jangan malah dikiaskan sebagai Mesias atau apapun itu, karena itu tidak tepat. Mungkin itu Bang Erben, silakan dilanjutkan. Saya mau share screen, dihentikan dulu waktunya dong. Oke, di pause dan bagian co-host ke Erben. Sudah. Oke, lanjut. Oke, jadi ada tadi mengutip ayat tentang keledai, tapi di sini memang kegagalannya adalah tidak bijak membaca. Kalau dibaca di ayat 3 ini, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Ayat 6. Maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Diambil dan dikembalikan. Makanya dikatakan berbuat seperti yang diperbuat mereka. Jadi di sini kalian perlu belajar membaca dan memahami yang dibaca. Bukan hanya tahu membaca tapi nggak tahu makna. Baru tadi dikatakan Bro Juma ini, kitab PL itu miliknya agama lain katanya.
Yesus itu ketika mengajar memakai kitab PL, Paulus juga ketika mengajar memakai kitab PL. Jadi sejak semula kekristenan itu sudah menggunakan kitab PL. Maka sampai sekarang kami gunakan dan kami tempelkan jadi satu, nggak kayak kalian. Nggak mau ditempelkan, kalau ditempelkan repot. Baru berbicara, kok Nabi bisa mati dan lain sebagainya. Lupa kalian itu Yesaya 53. Yesaya 53 ini jelas ini, berbicara tentang Yesus ini. Tetapi karena kalian nggak membaca, maka kalian nggak ngerti. Yesaya 53 ini tepat sekali tentang kematian Kristus ini, tepat ini semua. Jadi di mana Mesias yang menderita ini dia, Yesaya 53. Di mana Yahudi TikTok nggak suka baca ini, tetapi kalau Yahudi yang sejati, justru mereka menyadari akan kesalahan mereka dengan hal itu. Baru saya tadi katakan Bro Juma ini, Tuhan nujul jadi manusia. Nggak ada Tuhan Yahweh nujul jadi manusia di dalam Kristen, tapi firman yang menjadi manusia. Baru kau katakan tadi Yesus Bani Daud, berarti dia biologis Daud. Kau lupa bahwa Maria itu adalah keturunan dari Yehuda juga, satu suku dengan Daud. Jadi jangan dilupakan, artinya benih insaninya Yesus memang dari keturunan Daud, dari Yehuda, sama. Tetapi jangan lupa bahwa Maria hamil itu perawan, artinya dia memiliki benih ilahi juga. Maka bagi orang Kristen Yesus itu insani dan ilahi sekaligus. Makanya tidak ada manusia yang seperti Yesus di dunia ini. Dari keberadaannya, dari ajarannya, dari hidupnya, dari perbuatannya. Maka karena itu tidak ada orang Kristen meragukan Yesus dalam hidup ini sebagai juru selamat, sebagai penguasa, sebagai penebus. Jadi artinya gini, setiap komentar-komentar kalian itu menunjukkan bahwa kalian tak mengerti. Sekarang aku tanya sama kalian, apakah Isa sama dengan Yesus yang dikenal oleh Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan Isa? Ketika mereka berjumpa memakai bahasa apa? Kok bisa Isa di dalam Quran kalian itu berbahasa Arab? Padahal Isa itu kan, kalau kita tahu itu kan bangsa Arab. Apa? Bangsa Israel. Di mana Muhammad jumpa? Di mana Allah jumpa dengan Isa? Kok bisa mereka berbahasa Arab itu? Coba kalian jelaskan dulu itu. Itu yang harus kalian. Kalau memang Muhammad pernah jumpa Isa, bahasanya apa? Jelaskan. Oke, waktu habis. Interupsi moderator, bisa nggak waktunya ditambah 1 menit, jadi 6 menit. Oke, kita tambah Terlalu waktunya. Sempit, iya. Oke, kita tambah waktunya. Bang Thalib dibikin 6 menit, jadi nanti dikurangi aja sisinya, berarti tinggal masing-masing punya kesempatan 6 kali lagi. Kayaknya, bentar. Ini kami udah berapa kali nih? Sama-sama. Sama-sama ini Bang Erben sudah yang kedua kali untuk sesi tanya jawab ya, sesi yang ketiga kali dengan opening tadi. Ini masuk yang ketiga Muslim. Muslim kayaknya, maksud aku kan Muslim yang ketiga, masih 5 menit lah, baru nanti mulai dengan 6 menit. Oke, betul. Ya, kita 5 menit dulu, nanti pas. Oke. Ya, 5 menit dulu, nanti masuk di sesinya pihak Kristen. Tolong Bang Thalib oke. Oke, silakan lanjut. Kita kembalikan ke tema, silakan Guruda. Ustaz Ari. Baik, jadi kita sama sekali tidak menemukan apa yang menjadi sasaran tema kita. Ya, kita digiring membahas tentang sesuatu yang menjauh dari tema. Jadi ketika saya membawa Mazmur 91, itu nubuatan tentang Yesus berdasarkan kitab Anda. Baca di dalam Matius 4 nomor 6. Kalau engkau adalah anak Theos, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau bahwa Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tertulis di mana? Di Mazmur 91. Dan ternyata di Mazmur 91 itu jelas Yesus itu kena panu pun tidak akan mungkin. Coba Anda baca dari data nomor 1 sampai nomor 16. Apa yang diterangkan tentang anak Tuhan yang akan dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menaungi anak Tuhan. Siapa itu? Yesus. Berarti tidak ada kecelakaan bagi Yesus. Tidak ada salib bagi Yesus, tidak ada. Apalagi sampai ditusuk, ditampar, apalagi lari kepada Yesaya 53 tadi. Tidak ada. Yesaya 53 justru mengatakan, engkau akan melihat anak keturunanmu. Berarti Anda mau mengakui bahwa betul Yesus itu punya istri bernama Maria dan punya anak keturunan. Anda mau akui itu? Engkau akan bertumbuh di hadapan Tuhan. Berarti Anda mengakui Tuhan Anda tumbuh di depan Tuhan. Kan gitu ya. Terus kemudian ketika Anda mengatakan harusnya ada nubuatan tentang Yesus juga
akan diselamatkan, akan ada orang yang menggantikan dia. Ada kawan. Amsal 21 nomor 18. Itu nubuatan untuk Yesus. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Yesus jujur kata Anda. Kemudian Yudas pengkhianat. Benar tidak kalau ini adalah harus menggenapi apa yang terjadi terhadap Yesus? Yesus orang baik. Dia jujur. Dia nggak pernah berdusta. Meski dia mengatakan, pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Tapi faktanya, kena prank itu orang yang di sampingnya, tidak ke Firdaus juga hari itu. Bahkan dia masih mutar-mutar 40 hari. Jadi itu namanya pembohong namanya itu ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, apa tadi, Yesus gunakan PL. Ya wakil orang Yahudi. Lah ente orang mana? Yesus memang kitabnya itu. Diceritakan di kitab Anda pada hari Sabat, beliau selalu di tempat kelahirannya masuk ke dalam bait suci, membacakan apa? Membacakan kitabnya, bukan perjanjian baru, bukan kitab Anda yang buatan orang Yunani itu, bukan. Ya Anda harus paham itu. Kembali kepada tema dong. Nabi mana yang bercerita tentang Yesus? Silakan Dinda Wafi. Iya, tadi ada sempat teman kita ya dari kalangan Kristen yang mulai bertakiyah ya, ketika kita membahas tentang Yesus meminjam keledai lalu tidak dikembalikan. Nah, padahal yang dilakukan murid-murid Yesus itu pergi mau minjem keledainya. Karena pengembaliannya masih segera, belum itu. Kemudian apalagi tadi? Masalah nabi ya, nabi-nabi yang seperti anjing-anjing hutan itu. Tadi saudara kita ini mengatakan itu dari bangsa lain katanya. Loh, coba Anda baca satu perikop itu. Itu jelas Nabi Israel maksudnya, bukan Nabi dari bangsa Israel. Makanya, hai nabi-nabimu, hai Israel. Itu Nabi Israel itu. Jadi, kalau nanti dikembalikan kepada Yesaya 53, ya tambah jelas lagi. Yesaya 53 itu coba kamu baca itu satu perikopnya itu. Di sana justru betul kata Bang Zuma barusan, kata Gurunda Zuma. Berarti Yesus menikah dong, punya keturunan. Kemudian di Yesaya 53 butir 2-nya, berarti Yesus itu tumbuh di hadapan manusia, jelek berarti. Nah, gak bagus. Kemudian Yesaya 53 yang butir 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Loh, masa Tuhan mengikuti kehendak Tuhan? Berarti ada Tuhan senior, ada Tuhan junior berarti. Ini Tuhan gimana kok main-main Tuhannya ini? Nah, kemudian sebenarnya perdebatan kita, diskusi kita malam ini, adakah nabi-nabi yang kenal sama Yesus? Itu temanya Mas Erben. Ada enggak? Sampai tampilkan ayatnya dan sampai ungkapkan literasinya. Ada enggak nabi-nabi yang kenal sama Yesus bahwa dia itu akan menjadi Tuhan? Bukannya di Matius sudah dijelaskan bahwa Musa dan Elia pernah ketemu Yesus? Ada enggak pembicaraannya? Kalau memang saat itu kenal, kenapa Musa dari dulu? Oke, Ustaz, waktu habis. Oke, kita riset waktunya ke 6 menit ya. 6 menit Bang Talib. Jadi masing-masing punya kesempatan ini 5 menit lagi ya. 5 kali sebelum masuk sesi closing statement. Masing-masing punya kesempatan 5 kali 6 menit. Oke, langsung saja ke pihak Kristen ditanggapi dan ya, langsung ditanggapi aja Bang Erwin. Silakan. Duluan ya bro, duluan. Ya kok, tadi tentang tadi si Zuma ngutip Amsal lagi, aduh. Amsal ini di Islam ini kalau dia percaya Amsal, artinya dia harus sepenuhnya beriman kepada Amsal ya. Di Islam ini Amsal ini masuk kitab apa gitu? Kitab Taurat kah, Zabur atau apa gitu. Terus 21 ayat 18 itu tadi ayat yang dia kutip itu juga itu sangat amat tidak nyambung ya, karena didasarkan tadi pada orang yang disalib di sebelah Yesus. Orang yang disalib sebelah Yesus itulah yang disebutkan di dalam di dalam Efesus 4 ayat 8. Makanya Yesus itu dia ke dunia orang mati untuk menebus orang-orang yang di perjanjian lama itu naik ke tempat yang tinggi.
Kita baca Efesus 4 ayat 8. Tatkala ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, itu yang dikutip dari Mazmur 67 ayat 19. Gitu. Makanya jangan langsung lompat-lompat ke 91 gitu kalau tidak mengerti nubuatannya. Karena kalau kita berasumsi liar seperti si Zuma dan si temennya tadi, jadinya kita kebingungan sendiri, cuma bermain kata-kata doang. Dia tidak mengimani ayat kitab suci yang kita pegang, terus hanya berkutat kepada pengertiannya sendiri. Kalau seandainya taruhlah pengertian kalian benar ya, kalau gitu kalian mesti tunjukkan di mana salah satu rasul atau hawariun itu yang beragama Islam, atau warisannya orang-orang yang percaya dengan ajaran hawariun itu juga percaya dengan Nabi Muhammad. Buktinya kan nggak ada sampai sekarang. Ajaran kalian tuh agama baru. Kalau kekristenan itu bukan agama baru. Karena apa? Karena dia menggenapi apa yang udah diimani oleh nabi-nabi sebelumnya. Yesus itu tidak membawa agama, tapi dia menggenapi apa yang diajarkan Tuhan setelah apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dan diajarkan oleh Tuhan. Setelah era nabi-nabi itu selesai, nabi apa yang paling besar? Itulah Yohanes Pembaptis. Karena itulah dia disebut nabi yang paling besar. Nah, anehnya Yohanes Pembaptis ini muncul di dalam keislaman, tapi fungsinya saya nggak ngerti sebagai apa. Kalau di kekristenan jelas, dia pun disetarakan dengan Elia karena dia apa? Dia nabi yang bisa membuktikan penciptaan ulang kembali. Pada saat pembaptisan Sang Firman itu, Roh Kudus itu tampak dan turun kepada Yesus. Gitu. Itu makanya dia diumpamakan sebagai Elia. Gitu. Tapi kalau di Muslim, saya nggak ngerti, saya belum menemukan fungsinya apa gitu. Jadi ini mendukung apa yang dijelaskan oleh Bang Erben tadi. Dilanjutkan Bang Erben. Saya pikir udah sangat jelas ya. Jadi Yesus nabi yang luar biasa, nabi yang terkemuka di bumi dan di surga, nabi yang tidak berdosa, nabi yang berkuasa mengampuni dosa. Maka tidak ada keraguan bagi orang Kristen lagi untuk percaya kepada Yesus. Saya coba share screen ini, dihentikan dulu waktunya. Tolong Bang Basin, kasih kau. Sudah. Oke ya, saya share screen. Ini ada beberapa nubuatan ya. Jadi bahwa Sang Mesias itu akan datang sebagai keturunan Abraham, keturunan Daud, kelahiran dari anak darah, tempat lahir, dan dia akan ada pendahulu Yohanes, bahwa dia adalah sebagai seorang raja, nabi, dan imam. Baru dia juga menanggung dosa dunia. Baru dia diolok-olok, tangan dan kakinya dipaku. Tidak ada tulang yang patah, serdadu membuang undi. Doa daripada Kristus ada dari Mazmur ini dikenapi di sini. Baru disesah, bahkan dia mati, Yesaya 53, kebangkitan dan kenaikan. Jadi ini menegaskan bahwa kehadiran Yesus ini benar-benar adalah rencana daripada Allah Bapa di surga, yaitulah Bapa Yahweh itu. Dan semua ini dilakukan oleh Bapa di surga untuk Yesus hadir, supaya melalui Yesuslah manusia mengenal siapa Allah yang sempurna, siapa Allah yang benar, siapa Allah yang hidup, siapa Allah yang menyelamatkan, dan langsung pasti masuk surga, tidak melalui transit dulu begitu ya. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab ini menegaskan tentang Yesus itulah yang menjadi pusat dari karya Allah untuk manusia dan dunia diselamatkan. Maka Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa? Karena Bapa menghendaki bahwa keselamatan manusia hanya terjadi melalui utusannya yang agung, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hadir dalam rupa manusia. Maka Yesus itu firman, mengajarkan firman, meneladankan firman, dan menggenapi firman. Maka dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Yesuslah berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Maka karena itu, tidak ada keraguan lagi untuk percaya kepada Yesus sebagai teladan, sebagai junjungan, sebagai pembimbing, sebagai penebus dan penyelamat. Ini yang mau saya tegaskan sama kawan-kawan semua. Kalau di Yesaya tadi ada katanya Tuhan Junior, Tuhan ini. Kalian nggak mengerti beda kata Tuhan huruf besar semua dengan hanya Tuhan T huruf besar. Tuhan huruf besar semua konteks PL itu menuju kepada Adonai. Dalam teks aslinya itu YHWH.
Tapi kalian karena nggak ngerti itu, ya saya maklum di situ. Jadi Tuhan Yesus memang benar-benar dia adalah Tuhan yang tunduk kepada Bapa Yahweh itu. Maka Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Ia mengutus aku. Jadi tidak ada orang Kristen yang menentang bahwa Yesus diutus. Tetapi Yesuslah utusan satu-satunya yang sempurna. Haleluya. Waktu habis. Jadi sedikit moderator intervensi ya. Tema kita ini adalah apakah para nabi mengenali Yesus Kristus? Kita tidak membahas tentang ketuhanan Yesus. Jadi mudah-mudahan ke depan alurnya seperti itu ya, sedikit pembuktian karena tadi ada pertanyaan sudah 3 kali pertanyaan dari Ustadz Wafi, belum ada jawaban dari pihak Kristen. Semoga putaran berikut bisa dijawab. Silakan pihak Muslim langsung 6 menit. Oke, baik. Sangat menarik apa yang Anda uraikan, Saudara Erben. Tapi bagaimana jika para cendekiawan atau kaum intelektual dari Kristen pada awal mula itu kemudian ya menyalin dari perkamen kitab-kitab terdahulu tentang nubuat, yang lalu kemudian mereka mengaturnya sedemikian rupa agar sesuai dengan kehidupan Yesus. Bukankah perjanjian lama itu dibuat untuk mereka yang tidak bisa bahasa Ibrani? Ketika kitab daripada Bani Israel itu diperintahkan oleh Kekaisaran Romawi di abad 3 sebelum Masehi untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, bagaimana kalau semisal ada kesengajaan? Dan itu indikasinya kuat. Kenapa? Perjanjian baru itu diperuntukkan kepada non-Yahudi, bukan kepada si pemilik kitab. Sehingga ketika Anda membawa data, Tuhan begono, kemudian perjanjian lama begini, digenapi oleh Yesus begono, dan seterusnya. Ini dasar pijakannya apa? Sementara Yesus sama sekali tidak pernah berbicara tentang kitab Anda. Yesus tidak mengenal Lukas. Yesus tidak mengenal Paulus. Yesus tidak mengenal Markus. Terus apa dasar Anda mengatakan, ini cocok loh, di perjanjian lama begini loh, perjanjian baru begini loh. Lalu kemudian Anda mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan katanya. Tuhan itu sama seperti ketika Fir'aun disebut Tuhan. Lalu bagaimana dengan data yang ada dalam kitab Anda? Yang mengatakan, Allah adalah firman, firman adalah Allah, Allah sama dengan firman, firman sama dengan Allah. Berarti, firman yang menjadi manusia, itulah Tuhan. Mau Anda pesetkan kemanapun. Nah ini yang kita cari. Mana perkataan-perkataan Nabi bahwa Allah yang adalah firman bakal menjadi manusia dan dia adalah Tuhan ketika bangkit kemudian hari ketiga begini dan seterusnya. Mana? Ada Anda menunjukkan itu dari tadi. Anda hanya mengais-ngais Muslim, Al-Quran, Allah, Muhammad. Loh, ini temanya apa? Kok kayak disembunyikan sesuatu gitu loh. Saatnya lah Anda membuktikan kebenaran Kristen. Oh, ternyata Nabi Edo berbicara mengenai Yesus. Oh, Yesaya bercerita tentang Yesus. Oh, ternyata Mika berbicara tentang Yesus. Nabi ini bercerita tentang Yesus. Buktikan itu. Jangan justru saya yang lebih kencang membuktikan Tuhan Anda itu adalah manusia 100%. Buktikan sekarang gitu loh. Oh, Usia bercerita tentang Yesus. Hosea bercerita tentang Yesus. Yotam, Ahaz, Hizkia, Elia, Elisa bercerita Yesus. Buktikan. Saatnya Anda membuktikan kepada publik Kristen dengan konsep manusia jadi Tuhan. Dari sembahan, pencipta, dia adalah firman jadi manusia. Saatnya Anda buktikan itu. Saya ingin lihat sejauh mana, jangan lari ke Quran. Kemarin Anda sudah dikasih tema apakah Allah dikenal oleh para nabi. Dan itu sudah selesai. Sekarang giliran Anda buktikan para nabi mengenal Yesus. Ini sudah berapa menit Anda nggak nyentuh itu atau nggak ada? Silakan Adinda. Ya begini Mas Erben. Saya dari tadi tidak tahu dalilnya Anda itu yang mana yang dipakai gitu loh. Jadi mana nabi yang mengenal Yesus itu mana? Kok larinya kemana-mana? Sampai temennya Anda itu mengatakan apa namanya itu, di dalam Islam juga Maria itu juga orang perawan yang dijaga. Itu buktikan gitu loh. Ada ndak nabi yang kenal sama Yesus? Tadi Mas Erben itu menampilkan data salah satu nubuat di PL itu seperti Yesaya 7:14. Nah ini kalau korban copy paste seperti itu Mas Erben. Kenapa? Karena Yesaya 7:14 itu kata rabi-rabi Yahudi itu bukan Yesus Mas Erben. Itu bukan Yesus. Immanuel yang akan dilahirkan itu. Boleh saya share screen?
Saya screen ya. Timer dihentikan kalau subscribe ya. Ya, silakan. Ini kitabnya orang lain di copy paste sama Mas Erben ini. Enak aja. Timer di pause dulu sampai berbicara. Ini Mas Erben. Di Sefaria Mas Erben. Ya, di Sefaria maksudnya Immanuel ini bukan Yesus Mas Erben. Tapi kembali kepada Yesaya 8 ayat 3-nya, butir 3-nya. Apa Yesaya 8 butir 3-nya? Itu bukan Yesus. Yesus itu orang kapan Mas Erben gitu. Nah, kita buka Yesaya 8. Ini kata orang Rabi Yahudi, ustadznya Yahudi nih Mas Erben. Ini kitabnya mereka. Nah, ini loh kata pembesar Yahudi. Kemudian aku menghadapi istriku yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Salal Hasbas ini Mas Erben. Panjang banget namanya, sekecamatan ini. Bukan Yesus, tidak ada Yesus itu di PL itu. Kata-kata Yesus sudah ada Mas Erben. Jadi jangan copy paste kitab orang lain lah gitu. Orang lain tuh mengatakan ini maksudnya Immanuel itu di PL Yesaya 7:14. Kok Anda mengatakan Yesus dari mana? Itu pemerkosaan dalil namanya Mas Erben. Nah, gitu loh. Jadi sudahlah, jangan maksakan gitu. Kalau sudah tidak tahu gitu. Jangan lari-lari ke Islam lah. Apalagi dikatakan Maria perawan. Sampean coba lihat di Yunaninya. Ya, di Yunaninya kata-kata perawan Maria itu apa? Parthenos kan? Parthenos itu artinya apa Mas Erben? Bukan perawan itu gadis muda. Jadi yang perawan dan yang enggak itu bisa dikatakan Parthenos. Oke, Ustadz Wafi, sepertinya waktu habis. Timer tolong di-reset ke 6 menit kayaknya Bang tadi Erben, ini. aku ambil 60% waktunya ya. Tolong di set waktu 66 menit. Sabar dulu. Timer. Ya oke. Langsung aja kita ingatkan sedikit ya bahwa mohon sekiranya ada dari pihak Kristen memberikan tanggapan mengenai nabi mana sih yang mengenal Yesus. Kalau ada dalilnya silakan lanjut. Halo Bang Erben. Iya, monggo. Ya, tadi udah berulang kali saya jelasin ya. Nabi mana? Gak usah kita ngomong jauh-jauh ya. Tadi pertanyaan saya nggak dijawab juga. Yohanes itu kan di kalian nabi ya. Itulah yang jelas-jelas melihat sang Mesias itu di depan mata kepalanya sendiri gitu. Terus tadi si Gufi sama si Zuma ini ngambil, kalau kalian tuh nyolong kitab orang Yahudi. Nah ini, sekarang aku tanya ke Bang Erben ya, kita dialog singkat. Kitab orang Yahudi sekarang itu namanya apa Bang? Kitab Taurat. Namanya, kitab apa? Kan satunya Septuaginta, yang pakai orang Kristen ya. Yang dipakai sama orang Yahudi apa? Jelaskan aja bro, langsung ya. Supaya nggak tersita waktu. Orang Yahudi itu kitab Masoret namanya. Yang kalian comot-comot tadi itu berbahasa Ibrani itu kitab Masoret. Pertanyaannya, kalau kitab yang sama dipakai oleh Yesus dan para rasul kami ya, itu adalah kitab yang sama, kenapa mereka bikin kitab Masoret setelah eranya Islam baru ada? Justru kitab Septuaginta ini jauh 300 tahun sebelum Masehi ya. Nah, ini suatu keanehan. Artinya ada nubuatan-nubuatan yang mau dihilangkan. Salah satunya tadi udah disebutkan sama si Zuma bahwa Yesus itu nggak ada di dalam pandangan orang Yahudi. Tapi anehnya di dalam pandangan orang Islam ada. Dan kalian bangga mencomot-comot kitabnya orang Yahudi yang disebut Masoret itu. Gitu. Orang Yahudi kata kalian tidak memakai bahasa Ibrani. Sekarang orang Yahudi itu ibadahnya di mana? Nah, aku tanya ke Bang Erben, tempat ibadah orang Yahudi itu apa namanya? Seharusnya di Bait Allah kalau mereka kan. Enggak, yang sekarang Bang. Sekarang di sinagog, tapi sinagognya pun gimana itu? Sinagog itu bahasa apa? Iya. Bahasa apa sinagog itu? Itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Mereka memakai istilah Yahudi Ortodoks. Ortodoks itu bahasa Ibrani, bukan. Ortodoks itu bahasa Yunani. Mereka memakai istilah Metatron. Metatron itu bahasa Yunani, Metatronos. Itu sudah menggebuk kepala mereka sendiri gitu. Terus nabi mana yang menjelaskan tentang Yesus? Ya, Yesus ini bagi kami, seperti yang dijelaskan oleh Bang Erben, dia adalah Tuhan dan Allah. Tuhan ini merujuk kepada kemanusiaannya. Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, inilah yang disebutkan oleh nabi-nabi. Daniel, Yesaya, Daud, ya, menyebutkan bahwa duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu tumpuan kakiku. Yesaya dan Daniel menyebutkan gini, anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Itu membuktikan bahwa Dwi Kodrati ini, bahwa Mesias yang akan datang itu
itu memiliki kodrat kemanusiaan dan keilahian. Itu yang nggak bisa dibantah. Makanya Yesus punya gelar Mesias. Semua nabi-nabi yang menantikan Yesus itulah Mesias. Itulah yang akan datang, itulah Mesias. Sampai di Arab kalian rubah jadi Al-Masih. Bukannya diurapi tapi jadi tukang usap. Ada lagi yang bilang tukang hapus gitu kan. Kalian geser-geser semuanya maknanya. Makanya kalian tidak akan menemukan jejak kebenaran Mesias atau keselamatan yang hakiki dari ajaran kalian itu sendiri. Gitu bro. Ya, dari saya itu aja Bang Erwin. Iya, baru Yesus dari konteks Yunani itu dari Yesua, bahasa Ibraninya artinya penyelamat atau juru selamat. Tapi kalian ubah menjadi Isa, artinya tidak ada. Nah, itu dia menjadi pergumulan kalian. Baru kalian bilang tadi bahwa PB itu ditulis untuk non-Yahudi katanya. Kalian lupa bahwa Paulus itu ketika melayani selalu pergi ke sinagog, dan di sinagog itu dia melayani banyak orang-orang Yahudi yang diaspora. Jadi kembali lagi bahwa kalian selalu menunjukkan bahwa kalian tidak mengerti apa-apa di sini. Di situ dia masalahnya. Bahkan tadi kita tanya tadi, kapan Muhammad ketemu sama Isa, sama Yesus, atau Allah SWT jumpa dengan Isa, pakai bahasa apa mereka, apa yang mereka bahas, kalian nggak jawab juga. Jadi kalian ini memang hanya bisa mengatakan tidak menjawab. Saya sudah jawab tadi. Para nabi PL tidak ada yang jumpa dengan kemanusiaan Yesus. Karena Yesus baru hadir menjadi manusia dari rahim Maria. Rahim Maria itu dikandung sekitar tahun 5 sebelum Masehi. Sementara Adam sampai dengan Zakaria itu sudah hidup sebelum itu. Bagaimana mungkin mereka jumpa dengan kemanusiaan Yesus? Jadi di sini kalian kembali menunjukkan bahwa kalian gak ngerti sejarah. Aku heran juga lihat kalian itu. Baru kalian protes PL dan PB itu bagi orang Kristen satu. Maka saya katakan kalau ibaratnya Muslim ajarannya dekat dengan Yahudi, kenapa kitab kalian gak dijadikan satu aja di situ? Tapi kalian gak berani loh. Kalau memang Allah kalian, Nabi kalian semuanya ada sama dengan Yahudi, satukan aja coba. Saya yakin itu bentrok, itu ribut, itu kitab itu. Tapi dengan kitab kami tidak. Kecuali orang-orang Yahudi TikTok yang memang gak mengerti pemahaman seperti Yahudi-Yahudi yang sejati. Jadi tadi Juma katakan Tuhan jadi manusia. Ku kasih kau 1 miliar. Kalau ada Tuhan jadi manusia, yang ada adalah firman-Nya Bapa di surga jadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Dalam kemanusiaannya itu diberikan Bapa itulah kuasa di bumi di surga. Kepenguasaan Yesus itulah ketuhanannya. Juma, udah pernah kita berdua diskusi, kamu kok nggak ingat bro? Gimana sih kau seorang gurunda? Gimana sih? Gurundamu itu munculkanlah di sini. Jangan jadi wah itulah itu tuh. Udah, selamat datang di kebenaran. Oke, waktu habis. Mantap juga narasi ya. Jadi dari pihak Kristen katanya sudah menjawab. Ya begitulah jawabannya ya, Bang Ustadz Wafi. Ya silakan lanjut ke Muslim. Gas lagi. Iya, jadi kalau Anda mengatakan Paulus itu datang ke sinagoge, ya cuci muka dulu lah. Karena di dalam tulisan Lukas asistennya, justru dia itu dianggap sebagai penyakit sampar. Ya, bahkan dia itu dianggap sebagai kutukan oleh murid-murid Yesus. Kisah Para Rasul 21 nomor 28, Kisah Para Rasul 23 nomor 12, Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Kisah Rasul 18 nomor 13. Bahkan orang Yahudi pada masa itu bersumpah. Mereka tidak mau makan, mereka tidak mau minum sebelum mereka kemudian menangkap Paulus. Apa yang diterangkan? Hai orang-orang Israel, tolong, inilah Paulus, orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita, menentang hukum Taurat di tempat ini. Sekarang dia membawa orang-orang Yunani pula dalam bait suci kita dan menajiskan bait suci kita. Kayak mana Anda bisa mengatakan bahwa Paulus itu? Tidak, Galatia 2 Anda baca situ. Bagaimana Paulus mengatakan aku diutus kepada mereka yang tidak bersunat. Mereka yang tidak bersunat berarti non-Yahudi. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan kami tidak menjawab, apa yang tidak kami jawab? Kita tidak sedang membahas tentang Islam ini. Tentang Allah bertemu dengan ini, itu kita tidak sedang bahas. Jangan Anda larikan ke sana. Ya. Sekarang yang kita bahas ini, mana pernyataan-pernyataan Nabi? Kalau Anda mengatakan cuman Yohanes,
Berarti cuma satu orang. Yohanes yang mana di dalam kitab Anda? Karena Yohanes itu ada dua, Pembaptis dan juga Yohanes anak Zebedeus. Anak Zebedeus dan juga adalah Yohanes yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul, orang yang tidak berpendidikan, orang yang bodoh. Mana dalilnya? Apa pernyataannya Yohanes Pembaptis tentang Yesus? Dia katakan apa? Dia sebagai Tuhan? Dia sebagai firman yang datang sebagai manusia? Atau gimana? Kalau dikatakan di dalam pengajaran yang saudara sampaikan Erben, bahwa bukan Tuhan yang menjadi manusia, loh, dalilnya kitab Anda itu mengatakan sangat jelas di situ. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Bukankah Allah yang dimaksud di situ adalah Tuhan? Tuhan yang dimaksud di situ dalam pemahaman kalian adalah Theos. Jadi kurang apa lagi coba? Berarti Tuhanmu menjadi manusia. Allah itu menjadi manusia. Dan Anda coba lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Kisah Para Rasul 3 nomor 2 Kisah Para Rasul 3 nomor 37. Kisah Para Rasul 2 nomor 37. Yesus itu manusia, dibunuh, bangkit, dihidupkan, kemudian menjadi Tuhan bagi Anda. Itu yang perlu Anda pahami. Nah sekarang ini kita kemana-mana lebih banyak membahas yang kayak begini. Habis ini Anda tanggapi lagi saya pasti tentang ini. Padahal tema kita harusnya Anda tegakkan. Nabi ini loh, Nabi Edo bicara tentang Yesus. Nabi ini bicara tentang... Anda jangan mengatakan secara fisik memang tidak ada yang mengatakan Yesus. Kalau namanya saja tidak disebut, lalu apa yang Anda jadikan sebagai sandaran? Silakan, Adinda Wafi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita bingung dengan tema ini. Karena kalau Mas Erben mengatakan tidak ada satupun nabi di PL yang bertemu jasad Yesus karena Yesus baru lahir ya di PB. Nah, seharusnya jenengan menjelaskan bahwa ada nabi-nabi di PB yang bertemu Yesus yang dulunya nabi-nabi di PL sudah pernah bercerita. Nah, kan seperti itu. Seharusnya kan seperti itu. Karena kita dilema juga, karena definisi nabi dari awal PowerPoint yang disampaikan oleh Mas Erben itu tidak sama dengan ayat-ayat yang ada di dalam Bible. Nabi-nabi rata-rata mayoritas nabi yang ada di PL ataupun PB itu kan semuanya bermaksiat, ahli maksiat mereka itu. Dosanya besar sekali itu. Abraham, kemudian siapa itu? Musa. Banyak, jadi mayoritas nabi-nabi di PL, juga di PB itu kan berdosa semua, dosanya besar-besar. Makanya saya tidak percaya, meskipun andaikan Yesus ketemu sama nabi, kemudian nabi ini mengatakan bahwa Yesus ini akan jadi Tuhan, saya tidak percaya. Kenapa? Yang mengatakan itu orang dosa besar semua itu. Abraham takut sama istri, kemudian Allah, Tuhan Bapa justru membela istrinya. Nah ini apa ini? Ajaran apa kok main-main itu? Kemudian ketika Yesus nanti dituhankan, Yesus itu instruksi dari Yesus itu tergantung dari Bapa. Yohanes 8:28. Hidup dan kuasa Yesus adalah pemberian dari Bapa. Yohanes 5:26-27. Pengetahuan Yesus tergantung dari Bapa. Yohanes 5:19-20. Yesus tidak menyeru manusia agar menghormatinya, dikembalikan kepada Bapa yang di surga. Yohanes 8:49-50. Yesus ini bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Bahkan Yesus juga masih dibaptis gitu loh. Yesus kan masih dibaptis kan sama muridnya sendiri Yohanes kan. Tujuannya baptis itu apa? Nah, Yesus pun juga punya dosa kan seperti itu. Lebih baik Henok daripada Yesus. Lebih baik Elia daripada Yesus. Seperti itu. Apalagi Melkisedek yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya itu. Wah, itu jauh lebih hebat daripada Tuhan PLPB itu. Makanya tema ini sebenarnya jawab dulu bagaimana pengakuan para nabi tentang Yesus. Yesusnya aja masih dibaptis kok. Masih dibaptis loh, seperti itu. Makanya ketika ada orang yang berzina dihadapkan kepada Yesus, Yesus tidak mau, merajam dia tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa masih punya dosa. Kenapa? Karena Yesus waktu itu mengatakan hanya orang yang tidak berdosa yang bisa merajam. Waktu habis, Ustaz. Oke, langsung aja kita lempar ke pihak Kristen. Silakan, 6 menit. Ada pernyataan Bro Juma yang kita bahas hari ini adalah Alkitab bukan Quran. Ini bagi saya menegaskan bahwa nabi-nabi di dalam Quran memang tidak ada hubungan dengan nabi-nabi di dalam Alkitab. Terima kasih Bro Juma, kamu menegaskan hal itu. Kenapa saya katakan demikian?
Karena di dalam Quran, setahu saya para nabi juga banyak. Ya, para nabi termasuk Nabi Yahya itu kalian klaim sebagai Yohanes. Maka dari tadi kita tanya sama kalian, apa sih nubuatan nabi-nabi di Quran itu tentang Isa yang kalian klaim sebagai Yesus? Di situ. Tapi kalau kalian nggak mau bahas Quran, itu membuktikan bahwa Quran kalian itu lemah. Kami siap membahas Alkitab. Sebentar. Ini ke tema. Kembali ke tema dulu. Kalau memang dipotong dulu. Begini, sebentar. Saya punya kapasitas interupsi kalau lain dari tema. Seperti moderator di sana kemarin. Oke, siap. Lanjut. Tenang, kita nggak bakal kabur kayak kemarin. Tenang. Jangan lari dari tema lah. Timer di pause dulu. Timer, pause dulu. Kalau Oke, silakan moderator. Kalau memang tidak ini apa yang disampaikan tadi memang tidak ada jawabannya, bilang aja memang tidak ada gitu loh. Jangan menyentuh-nyentuh kayak ini moderator gitu. Kan siapa? Sebentar. Tema kita adalah siapa nabi yang mengenal Yesus. Orang Muslim kan sebentar. Sebentar, aku tanya dulu sama moderator supaya ada pijakan saya. Yesus kalian klaim nggak sama dengan Isa? Saya bukan narasumber di sini. Oke, enggak. Pastikan dulu, tanya dulu. Sebentar, moderator tolong tanya dulu sama narasumber Muslim. Apakah Isa kalian anggap sama dengan Yesus? Biar tahu saya. Enggak, apakah tidak ada para nabi yang mengenal Yesus? Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Jangan mutar-mutar. Tidak ada poin didapat dari tadi. Silakan lanjutkan. Enggak, sebentar. Saya pastikan dulu moderator. Apakah Isa yang ada di Quran kalian anggap sama dengan Yesus? Kalau yang datang kepada Bani Israel yang adalah manusia 100% bukan Tuhan, ya. Oke. Berarti pertanyaan saya, nabi-nabi itu yang di Quran itu, apa nubuatan mereka tentang Isa dan apa yang digenapi Isa? Khususnya Nabi Yahya. Apa yang dikatakan Nabi Yahya tentang Isa? Apakah Anda mengakui bahwa Isa adalah Yesus? Kan kalian tadi mengatakan, kembali sih sama Anda. Di pause dulu biar moderator intervensi dulu. Kita ingatkan kembali bahwa temanya adalah apakah para nabi mengenal Yesus Kristus? Ya, apakah para nabi mengenal Yesus Kristus? Jika memang para nabi mengenal Yesus Kristus, katakan iya dan tunjukkan dalilnya yang mana. Gitu aja kan? Sederhana tuh. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Kita fokus kali kita aja bro ya. Bro kayak apa? Siap. Tadi Ustadz Wafi mengatakan pengetahuan, kuasa dan ajaran Yesus berasal dari Allah Bapa di surga. Pertanyaan saya, kepada siapakah para nabi di dunia ini diberikan kuasa sama seperti kepada Yesus, atau diberikan ajaran sama seperti kepada ajaran Yesus, pengetahuan sama seperti kepada Yesus? Tidak ada. Maka pengetahuan dan kuasa dan ajaran yang diberikan oleh Bapa di surga kepada Yesus itu unggul atas semua para nabi. Maka bagi kami, Yesuslah puncak dari seluruh pengajaran etika dan moral yang disampaikan oleh para nabi. Itu yang harus saya tegaskan sama kawan-kawan semua di sini. Baru tadi dikatakan Nabi PL maksiat, Abraham. Bagi kami Abraham itu bukan nabi. Daud itu bukan nabi. Salomo itu bukan nabi, itu raja jabatannya. Nabi itu Samuel itu nggak ada maksiat Samuel. Yesaya nggak ada maksiat Yesaya. Musa nggak ada maksiat Musa. Jadi artinya di sini premis kalian tentang nabi itu dengan Kristen itu berbeda banget. Bahkan nabi di dalam Alkitab itu tidak pernah itu berbicara untuk hawa nafsunya, kepentingannya, untuk perkawinannya, nggak pernah. Tapi dia selalu berbicara apa yang menjadi isi hati Allah Bapa di surga untuk bangsa Israel. Itu yang selalu disampaikan di situ ya. Jadi saya mau katakan sama kawan-kawan di sini, yang kita, oke lanjut dulu bro, sudah cukup lah berasa. Tadi karena si Goofy juga mengais-ngais tentang Melkisedek ya. Melkisedek ini ya. Nama saya bukan Goofy, ulangi ya. Wafi, bukan Goofy. Dari awal Goofy terus ini. Ya, sorry. Jadi Melkisedek itu juga di Muslim kan nggak ada ya. Kalau saya tidak salah namanya juga jadi kidir dan tidak tahu fungsi atau manfaatnya apa gitu. Itu kalau di kami jelas dalam kitab Ibrani siapa itu Melkisedek itu disebutkan bahwa dia imam besar Allah, yaitulah sang firman itu. Makanya dia tidak berbapa, tidak beribu, harinya tidak berkesudahan. Nah, termasuk tentang Henok dan Elia itu juga bagi kami juga jelas siapa Henok dan Elia dalam Wahyu 11 ayat 8, dia akan turun.
Dialah yang akan menjadi saksi Kristus. 2 orang saksi Kristus itulah Henokh dan Elia yang akan mencicipi kematian. Orang Yahudi tidak bisa menjelaskan ini, termasuk orang Islam. Nah, Henokh dan Elia nanti turun, itulah yang akan membunuh hewan yang dari jurang itu. Dan dia akan mati di bawah salib. Nah, ini saya menduga-duga bahwa 2 orang inilah yang menjadi tuduhan bahwa Isa akan membunuh babi dan mematahkan salib. Padahal itu adalah kitab Wahyu yang disalahartikan oleh Baginda. Gitu. Nah, mulai sekarang saran saya sih jangan berusaha untuk mengais-ngais apa yang dipakai sama orang Yahudi ya, karena apa yang mereka pakai itu jauh setelah keislaman, bukan setelah kekristenan lagi, jauh setelah keislaman. Bro, kayak Lanjut, Bang. Bukan. Aku gini kan, kalau mereka protes Paulus, setahu saya dalam satu tafsir atau hadisnya orang-orang Muslim ada juga berbicara Paulus, murid-murid Hawariun ya. Cuman ada. Nanti bisa ada, kalau kalian butuh data, ya lanjut bro. Ini, jelaskan dulu bro. Kalau semakin jauh dari tema ini. Bukan, kau tadi kan bahas Paulus bro, ya harus diluruskan. Sekarang kita penginjilan nih, penginjilan. Iya. Paulus ini juga ditulis dalam sosiolog Islam, cendekiawan Islam yang namanya Ibnu Khaldun ya, halaman 474. Bukunya judulnya Mukadimah. Saya tidak mau memakai lagi surat Yasin, tafsir surat Yasin ayat 14, tapi di dalam Mukadimah itu dijelaskan bahwa Paulus itu ketemu dengan Nabi Isa di jalan dan matanya buta. Kalau aku boleh share screen, akan ku share screen nih. Cuma nanti akan kalau memang butuh udah sebutkan bukunya, halamannya udah. Bahkan Paulus dinobatkan oleh orang bernama Dina bahkan di dalam kurung itu tulisannya apa? Tulisannya di situ adalah Hananias. Sama seperti apa yang ditulis dalam Alkitab. Nah, saya aneh, mengapa tokoh yang besar seperti Ibnu Khaldun, universitasnya ini ada di Bogor loh. Kalau Universitas Zuma ini belum ada. Nah, artinya apakah berkapasitas mana? Zuma atau Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun aja bisa menuliskan seperti itu. Tapi kalau Zuma pasti bisanya hanya membantah. Gitu Bang Erwin. Oke, jadi saya mau katakan para nabi PL tidak ada yang berjumpa dengan tubuh manusia Yesus. Tapi kalau teofani iya. Yang berjumpa dengan Yesus Nabi itu adalah mulai Nabi Yohanes Pembaptis. Selamat datang di kebenaran. Waktu habis. Oke, silakan narasumber Muslim ya. Kita kembalikan ke tema. Kembalikan aja ke tema alurnya ini biar tidak melebar. Silakan dari Muslim. Ya, baik. Jadi tadi dikatakan Abraham itu bukan nabi, Daud bukan nabi. Padahal di dalam kitabnya sendiri yang diambil dari agama lain itu dikatakan bahwa Abraham itu nabi. Itu tertera di dalam Kejadian 20 ya. Bahwa dia adalah seorang nabi. Dia ketika berbicara mengenai istrinya dikatakan bahwa suaminya dia itu adalah nabi. Yang dimaksud di sini adalah suaminya Sarah. Nah, tapi itu akan semakin jauh dari tema. Tema kita ini ternyata kita buktikan bahwa di dalam kitabnya Bani Israel itu tidak mengenal Yesus. Berarti Yesus ini bagi Bani Israel adalah tokoh fiktif. Ya, tidak dikenal oleh Bani Israel. Makanya kemudian kalau kita mencari titik benang merahnya antara pengajaran orang-orang Yahudi dengan Kristen itu nggak nyambung. Kita nggak tahu di mana benang merahnya yang harus kita sambungkan antara ajaran Yahudi dengan Kristen ini. Nah, tadi dikatakan kenapa Al-Quran tidak sambungkan? Oh, nggak bisa begitu. Kami bukan orang yang mengambil kitabnya orang untuk kemudian dicocokkan kepada kitab kami. Nggak bisa. Karena kitab kami itu adalah kalamullah, bukan hasil tulisan dari wartawan lalu kemudian dibuatkan seperti clipping, bukan. Pahami itu, ya. Nah, sekarang berbicara mengenai Yesus. Apakah nabi-nabi terdahulu mengenal Yesus? Jawabannya tidak. Itu aja, simple, sederhana. Berarti Yesus ini adalah oknum yang dibuat untuk dijual ke Romawi, untuk dijual ke Yunani, untuk dijadikan sebagai anak dewa, anak Theos. Dan itu laris. Bahkan ajaran itu dijadikan sebagai agama resmi. Orang Yahudi tepuk tangan. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya Kristen itu ya gemuruh gelombangnya datang ke negara kita. Ini bukan dari orang Yahudi yang ngajarin, tapi orang Barat. Kenapa? Karena konsep itu memang
dari ahli kitab dijajakan kepada mereka yang tidak bersunat, kepada mereka yang suka makan babi, kepada mereka yang ibadahnya hari Minggu. Laris manis agama itu. Jadi kalau kita mencari, apakah ada nabi yang mengenal Yesus? Nggak ada. Karena Yesus itu adalah tokoh yang dibentuk untuk dijual kepada non-Yahudi. Dan itulah Anda. Silakan Dinda Wafi. Iya, sebenarnya bismillahirrahmanirrahim, tema yang kita bahas itu intinya berarti kalau boleh saya simpulkan, jawaban dari Mas Erben dan Kaipas, tidak ada satupun semua nabi yang ada di PL itu mengetahui terhadap Yesus. Tidak ada yang tahu. Karena dari tadi lari kemana-mana, sampai lari ke surat Yasin lah, tafsiran surat Yasin, katanya Ibnu Khaldun. Itu kalau saya jawab nanti ditentang lagi itu. Padahal jawabannya itu, wah itu gampang sekali. Saya boleh share screen ya? Izin share screen? Silakan. Ya. Adinda Wafi kalau membahas tentang bulus nggak usah. Jangan terpancing. Enggak, Zuma. Enggak. Ini mereka saya orang cuma... ini harus diajarin, ya. Betul. Iya. Nah, di bilangan 31 tadi katanya Musa, ya. Musa itu tidak berbuat dosa sama sekali. Ini Musa ini bertentangan dengan ajaran Yesus ini. Musa ini berperang ini, bahkan mengambil harta rampasan-rampasan dari perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Apalagi Musa pernah membunuh. Nah, Musa pernah membunuh itu. Moderator ini lari dari tema apa enggak ini moderator? Tidak, karena kan menanggapi apa yang pernyataan Anda tadi. Iya. Anda tadi ya, mengatakan Musa ini menunjukkan kalau Musa tidak kenal sama Yesus. Kenapa? Ajarannya Musa dan Yesus berbeda. Musa berperang, Yesus kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Seperti itu. Ajaran yang dibawakan oleh Musa itu berbeda dengan Yesus, menunjukkan Musa tidak kenal sama Yesus, meskipun nanti di Matius dia bertemu dengan Yesus, itu tidak ada pengakuan bahwa Musa ini pernah menceritakan Yesus akan jadi Tuhan, tidak ada begitu. Nah, jadi ajaran yang ada di Musa, bahkan Bapa Allah di dalam Imamat 4, ya, itu dalam satu perikop, itu kan menjelaskan, dikasih tahu tata cara penghapusan dosa itu, penembus dosa, dengan menggunakan domba. Kalau domba harus dengan domba perempuan. Tapi bagaimana ajaran Yesus? Yesus adalah domba anak Allah di Yohanes 1:29. Domba anak Allah yang akan menghapus dosa. Ini kan berbeda ajarannya. Cara-caranya berbeda. Masa kita akan mengatakan Yesus itu domba jantan, sedangkan ajaran Bapa Allah yang di imamat itu adalah domba betina. Kan seperti itu. Jadi semua ajaran yang ada pada Bapa Allah yang diberikan kepada Musa itu berbeda dengan ajaran PB yang dibawakan oleh Yesus, baik masalah penghapusan dosa ataupun yang lain. Itu menunjukkan Musa tidak kenal sama Yesus, dan Musa juga memiliki Tuhan sendiri lain. Karena masa Yesus lupa dengan perjanjian dulu dengan Musa, kamu begini, kamu begini, kamu begitu. Nah, ternyata semuanya berbeda. Nah, itu menunjukkan berarti tidak ada berarti ya. Kesimpulannya ada. Para nabi yang kenal dengan Yesus tidak ada itu. Ya, mungkin seperti itu dulu. Monggo, Bang Zuma dilanjut. Ya, terus kemudian ketika Anda mengatakan Daud bukan nabi, kitab Anda mengatakan Daud itu nabi. Ya, mana yang benar, Anda atau kitab Anda? Ya, harusnya Anda yang menjadi penulis kitab. Jangan Lukas. Karena Lukas mengatakan Daud itu nabi. Gitu loh saudara Cepas. Lantik aja si saudara Erben ini jadi pengarang kitab. Karena kitab Anda saja dibantah. Kisah Para Rasul 2 nomor 30, Daud adalah seorang nabi. Kayak mana itu? Jauh dari tema. Betul. Temanya dong, kembali ke tema dong. Samuel. Oke, waktu habis. Silakan aja, langsung aja lempar ke pihak Kristen. Saya tidak intervensi di sini. Silakan aja, langsung. Oke, boleh share screen nggak? Bisa di share screen dong, pause. Oke, sebentar. Ya, silakan. Oke. Ini berulang kali juga saya pakai ya di sini. Bentar. Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah,
Nah ini siapa? Ini Musa. Cuma saya dari tadi tidak akan memakai ini karena apa? Kalian pasti bilang, yang nulis Ibrani siapa? Gitu kan. Ini kan perjanjian baru. Nah ini sebetulnya adalah penjelasan bahwa Kristus itu memang benar-benar sudah dikenal. Namun seperti yang tadi kami tegaskan di awal, itu adalah teofani. Teofani itu artinya kehadiran Sang Firman itu sebelum ia mengambil kedagingan dari rahim Maria. Itulah dia. Nah terus kalian saya menjawab lagi pertanyaan si Gufi. Nah apakah ajaran menampar itu sama? Ajaran menampar itu menampar dikasih pipi kiri terus kasih pipi kanan itu sama dengan ajarannya Musa. Nah ini saya tanya dulu, Ulangan ini kok dicabut lagi, bro? Oke, silakan. Apakah Ulangan ini ditulis oleh Yesaya atau Daud? Ini kan kitab Taurat nih, Ulangan. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu lagi tegar teguk. Oke, ini Ulangan 10 ayat 16 ya. Kemudian saya memberikan lagi, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Di mana yang berbeda? Tadi Musa itu sudah memilih Kristus sebagai suatu keuntungan yang jauh lebih besar gitu daripada kekayaan yang ditawarkan oleh Mesir. Nah ini imamat ini ditulis oleh siapa? Ini kan kitab Taurat. Ya nggak tahu memang karena di dalam Tauratnya Muslim memang berbeda. Bahkan 10 perintah Allah kalian juga nggak punya kan. Nah itulah yang dijelaskan. Makanya di dalam Lukas 24 ayat 44 Yesus berkata bahwa harus digenapi semua tentang aku di kitab Taurat, di kitab nabi-nabi, dan di kitab kidung-kidung. Itu yang menjelaskan bahwa siapa itu Yesus, itu yang dinubuatkan. Itu makanya juga orang Yahudi hingga detik ini masih menunggu Mesias. Mesias yang sama seperti Yesus, tapi dia tidak bisa menghapus dosa ya. Mesias yang sudah datang itu kami imani, itulah Tuhan dan Allah. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Mesias itu harus memiliki kodrat, keilahian, dan kemanusiaan. Itulah yang dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu, bukan nabi-nabi setelah era Muslim. Gitu. Nah, mereka masih menunggu di dalam keislaman, gelar Al-Masih itu nggak ada fungsinya. Gitu. Silakan Bang Erben. Aku mau share screen, waktunya dong. Di pause dulu, Bang. Oke, saya mau share screen. Mulai dari sini dulu ya. Saya hanya tunjukkan data saja. Ini berbicara tentang keterangan nubuatan dan penggenapannya tentang Yesus. Jadi banyak sekali di sini. Jadi memang kitab PL itu sudah banyak berbicara tentang siapa Mesias, dan itulah Yesus dalam iman Kristen. Saya hanya tunjukkan aja. Ini saya ambil dari data-data yang sudah tervalidasi. Di dalam ayat ini ada banyak sekali nih. Daniel, semuanya ada ini. Jadi kalau ditanya ayatnya mana, banyak sekali. Kita ini bisa tunjukkan ayat dan bisa dibaca ini semua. Tinggal kalian cari aja, daripada aku jelaskan satu-satu, waktunya nggak ada. Oke, sekarang saya akan share screen. Daud itu nabi, apa sih artinya Daud nabi? Saya sudah pernah membuat materi untuk hal itu. Karena saya suka dengan PowerPoint, walaupun bagi orang nggak ada powernya, nggak ada poinnya, tapi bagi orang yang berpikir poinnya sangat menggentarkan ini. Itu ya, lihat ini. Ya, jadi Daud adalah nabi, ini ayatnya. Oke, saya menjelaskan aja. Nabi Daud apa ya, Yunaninya kan prophetes, nabi, bisa kitab nabi juga, atau bisa juga bagian dari kitab-kitab nabi atau isi kitab nabi. Nabi atau kitab nabi ini kalau di dalam interlinear Yunani Indonesia. Maka prophetes ini artinya orang yang memiliki atau memiliki kemampuan dan memberitahukan kejadian masa depan. Jadi bukan jabatan ya. Jadi orang Kristen membedakan jabatan nabi dengan karunia nabi. Dari pengertian tersebut, pernyataan Petrus dalam Kisah Rasul 2 di 9:30 tentang Daud sebagai seorang nabi adalah benar, sebab Daud menulis tulisan-tulisan, yaitu kitab Mazmur. Tidak semua kitab Mazmur, tetapi sebagian tulisan Daud. Kitab Mazmur itu memiliki kaitan dengan kitab para nabi. Daud diberikan Tuhan memiliki kemampuan melihat kejadian masa depan serta memberitahukannya, maka disebut dia nabi. Jadi bukan jabatan ya.
jabatan nabi itu nggak mungkin dia. Baru bukti-bukti dapat Daud disebut sebagai seorang nabi. Daud menulis kitab Mazmur yang merupakan bagian dari kitab-kitab para nabi. Daud diberikan Tuhan melihat kemampuan untuk kejadian masa depan serta memberitahukannya. Contohnya ini, saya tunjukkan ya. Mazmur 132, Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Mazmur 110 ayat 1, 2 Samuel 7 ayat 12-16 dan seterusnya itu ya. Oke, saya tunjukkan aja. Ayat ini merupakan nubuat tentang Mesias yang akan datang sebagai keturunan Daud untuk memimpin sebagai raja segala raja. Ini berbicara kedatangan yang kedua. Oke, kesimpulannya, dari pengertian tersebut maka Daud dapat disebut sebagai nabi, tetapi bukan dalam makna bahwa Daud memiliki jabatan sebagai nabi, sebab Daud jabatannya adalah raja. Daud mengetahui dan memberitahukan kehadiran Sang Mesias, raja bangkit dari antara orang mati. Itulah Yesus. Jadi Daud seorang raja. Oke, saya tunjukkan aja. Oke. Haleluya. Oke, langsung ke pihak Muslim, langsung aja disanggah. Oke, jadi sekali lagi saya katakan, saudara Erben ini lebih cocok jadi penulis Bible, kalah penulis Bible yang lain. Musa juga kalah. Dia harusnya yang jadi penulis Bible ini, dilantik nanti di Konsili Indonesia 2022. Bilangan 12 nomor 6. Ya, dengarkan Erben. Bilangan 12 nomor 6. Firman Tuhan kepada siapa? Kepada Musa. Apa yang dikatakan Tuhan? Dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan, dan aku akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Abraham alami itu kan? Musa, Daud juga alami itu kan? Jadi definisi nabi yang kau karang-karang itu, ini tabrakan dengan apa yang ada dalam kitabnya Bani Israel. Meskipun hanya terjemahan, pahamilah itu. Kan sudah bahasa Indonesia, harusnya kau ngerti. Nabi itu seperti apa? Sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Jangan kau ngarang sendiri. Karena ini ada data. Dan kita juga belajar tentang itu. Oke? Nah, sekarang ketika Anda mengatakan, apakah nabi-nabi bercerita tentang Yesus? Mana nabinya yang menceritakan bahwa Tuhan akan berubah menjadi manusia, kemudian manusia itu akan bangkit, lalu kemudian dia menjadi Tuhan? Di mana itu tertera? Nabi mana yang menceritakan itu? Jangan-jangan Nabi Luga lagi. Jadi kita belum menemukan poin itu. Ya, kita belum menemukan poin itu. Apakah Nabi terdahulu mengenal Yesus? Nggak ada Nabi yang mengenal Yesus. Kalau Anda mengatakan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab para Nabi, Yesaya, Mazmur, dan seterusnya, Torah, akan tergenapi. Sekarang buktikan aja dulu. Mazmur 91 itu tadi yang kalian ingkari itu. Di situ Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, apa nubuatan Tuhan kepada anak Tuhan di dalam Mazmur 91? Bisa enggak dia kena panu? Tidak, apalagi dibunuh. Berarti ketika digenapin apa yang ada di dalam Mazmur 91, maka mustahil Yesus itu disalib. Mustahil juga kalau dikatakan di dalam Yesaya 45 nomor 6, mustahil juga Yesus itu adalah Tuhan. Yesaya 43 nomor 10, mustahil juga Yesaya itu bercerita bahwa Tuhan dibentuk menjadi manusia. Ya, nggak ada itu cerita bahwa Yesus itu diceritakan dia adalah firman menjadi manusia. Mana coba? Tidak ada. Yesaya 55 nomor 11 malah menerangkan ketika Tuhan menghendaki sesuatu, maka firman keluar dari mulutnya. Bukan firman itu keluar dari mulut vagina, bukan. Tapi dari mulut Tuhan. Lalu kemudian Mazmur 33 nomor 9, ketika Tuhan menghendaki sesuatu, dia hanya memerintahkan, maka semua itu ada. Dia hanya berkata, maka semua itu jadi. Lah, kok Tuhan jadi manusia, firman jadi manusia? Gimana ceritanya tuh? Firman Tuhan menjadi manusia, kalam Allah menjadi manusia. Bukan kehendak Tuhannya yang menjadikan segala sesuatu itu ada. Ya, jadi kita belum menemukan itu. Ini sudah 1 jam lebih. Silakan Dinda Wafi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya saya masih bingung dengan jawaban kalian ini. Berarti kan tidak ada sama sekali nabi yang mengenal Yesus itu padahal Tuhan loh. Tuhan yang katanya dinubuatkan akan turun ke bumi, ternyata tidak ada yang menceritakannya. Itu hanya nubuatan-nubuatan versi tafsiran Anda semua kan. Yang Anda tampilkan itu banyak sekali, memang banyak ayatnya, tapi tafsiran Anda cabang pribadi. Abraham aja tidak diakui jadi nabi itu loh. Padahal di Kejadian 20, butir ke-7 sudah jelas. Kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi.
Kemudian Daud juga ditentang. Padahal ayatnya sudah jelas. Ayat yang jelas masih ditafsiri. Oke, kalau memang mau tafsir-tafsiran, saya katakan Daud itu Tuhan loh. Tuhan Daud itu, bukan Nabi. Kenapa? Mazmur 18, butir 50, 51, dengan tegas mengatakan ia menguraikan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Nah, Daud juga Mesias, diurapi. Makanya di original teksnya dalam Mazmur itu, arti diurapi itu kan limsiho, akar katanya masaha, kalau bahasa Arabnya al-masih, artinya yang diurapi. Berarti kalau main tafsir-tafsiran, saya berani mengatakan Daud itulah yang Tuhan. Bukan Mesias yang Anda katakan Yesus itu. Kan seperti itu. Coba kalau ayatnya sudah jelas, sudah bertentangan dengan doktrin, pasti akan Anda mengatakan ini perumpamaan. Tapi kenapa ayat-ayat yang cocok dengan doktrin Anda mengatakan ini ayat yang jelas? Standarnya itu kan tidak ada, begitu. Berarti jawaban Anda tidak ada sama sekali dari awal. Padahal ini Tuhan loh yang mau turun itu. Ternyata Nabi tidak ada yang menceritakan kepada umatnya itu. Tidak ada berarti ya, Nabi-Nabi itu. Dan ayat-ayat yang sudah jelas dikatakan dia Nabi, ternyata tidak. Bukan Daud Nabi, tapi bukan Nabi. Sesuai apa namanya itu PowerPoint yang dibawakan Mas Erben barusan. Itu pemahaman siapa itu Mas Erben? Anda memahami seperti itu pemahaman siapa itu? Konsili yang keberapa itu? Apa konsili Bali 2 minggu yang kemarin? Tidak kan? Kalau seperti itu, berarti Daud itu adalah Mesias. Karena di original teksnya juga dikatakan limsiho. Dari bahasa Arab al-masih, Daud juga Mesias berarti. Di Mazmur kan seperti itu. Kalau main tafsir-tafsiran kan begitu nantinya. Nah, monggo dilanjutkan, Bang Zuma. Iya, jadi jelas ya, saudara. Anda tidak bisa membuktikan bahwa nabi-nabi terdahulu bercerita tentang Tuhan Anda yang adalah manusia. Oke, waktu habis kan dah. Jadi masing-masing punya kesempatan satu putaran ya sebelum closing statement. Jadi ini kesempatan terakhir ke pihak Kristen untuk memperkuat argumennya, mempertajam materinya sebelum masuk sesi closing statement. Silakan pihak Kristen. Silakan Bro Kayapas dulu. Ya aku dikit ya. Tadi Bro siapa tadi yang bilang Daud Wafi bilang bahwa Daud juga Mesias. Ya Daud itu diurapi sama Nabi Nathan bro. Itu kalau di Islam juga Nabi Nathan nggak tahu apa namanya. Mungkin jadi namanya berubah lagi jauh ya. Tapi kalau Yesus itu jelas di dalam Yesaya 61, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ini yang ngurapi dia langsung adalah Allah itu sendiri, Tuhannya huruf besar ya. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara, merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Nah ini kalau di kitab Septuaginta, ini ada satu kata yang dihapus sama Masoretic Text ya, yaitu menyembuhkan mata orang yang buta. Ini juga ada di Muslim juga nih. Isa menyembuhkan mata orang yang buta. Makanya di kitab Lukas itu Lukas mengutip kalimat ini secara terperinci. Jadi itu perbedaannya, bro. Nah, teringat lagi tentang apa ya? Oh ya, satu lagi koreksi buat bro siapa? Bro Wafi tadi. Yohanes itu adalah sepupu Yesus ya. Bukan muridnya. Tadi bro salah ucap itu. Udah Bang Erben dilanjutkan, aku sih itu aja ya, karena kita berusaha menggali topik yang lebih dalam. Mereka hanya berkutat di dalam kitab-kitab kita saja, tidak berani mengutip dari kitab mereka, Bang. Lanjut, Bang. Ya nggak apa-apa bro, karena memang tidak ada nabi di kitab mereka yang mengenali Yesus atau menubuatkan Yesus. Jadi tidak apa-apa, wajar itu mereka tidak mau membahas itu. Kalau ada nabi yang menubuatkan Yesus di dalam kitab mereka, maka mereka. Jadi hal ini menegaskan bahwa memang kitab kita tidak ada hubungan dengan saudara muslim ini. Dan Isa yang mereka klaim juga dengan yang lain-lainnya itu nggak ada hubungan dengan kitab kita. Itu penegasan yang bisa kita dapat dari setiap jawaban-jawaban mereka. Nggak apa-apa. Iya. Itu sangat nanti bagus. Kalau kita ngomong Nabi Mika juga, Mika kan menubuatkan bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma ya.
Iya. Nanti kalau kita jawab juga mereka nggak ngerti juga gitu loh. Yesaya nggak ada, Daniel nggak ada, Mika nggak ada, Melkisedek nggak ada, Elia sama Henok nggak tahu mau kemana gitu kan. Ini capek juga. Baru untuk kawan-kawan ini, saya sudah tegaskan bahwa Tuhan Yahweh jadi manusia itu tidak ada, tapi firman-Nya yang jadi manusia. Baru ketuhanan Yesus itu berbicara ke penguasaannya bahwa dia Mesias. Dia yang berkuasa mengampuni dosa, dia berkuasa mengalahkan maut, dia berkuasa membawa manusia ke surga. Karena Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ya hidup walaupun sudah mati. Itulah Yesus. Jadi makanya di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Bahkan Yesus dikatakan sebab anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa katanya. Itulah Yesus. Jadi kalau Yesus dibaptis juga tidak ada masalah bagi orang Kristen. Justru baptisan Yesus itulah menegaskan bahwa dia merendahkan diri menjadi sama dengan manusia seperti kami. Tetapi catatannya adalah waktu Yesus dibaptis itu ada deklarasi yang datang suara langsung dari surga dan disertai oleh penampakan dari Roh Suci, Roh Kudus melalui burung merpati. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu deklarasi langsung dari surga. Maka tidak ada para nabi yang dideklarasikan, apalagi kalau nabi yang mendapatkan deklarasi itu dari orang yang tidak kompeten. Contoh seperti di tempat yang sunyi atau dari orang yang tidak kompeten, itu bagi kami jadi meragukan sekali. Jadi mau saya katakan gini ya, Yesus itu Tuhan, yes. Artinya apa? Dia berkuasa di bumi, di surga, berkuasa mengampuni dosa, berkuasa mengalahkan maut, berkuasa mengalahkan iblis, dan berkuasa memberikan hidup yang kekal. Dan kekuasaan Yesus ini adalah dari Bapa di surga, yang darinya dia berasal. Karena Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Hanya satu-satunya Yesus yang datang dan keluar dari Bapa. Yang lain itu hasil biologis, kecuali Adam. Adam itu dibentuk dari debu tanah, diciptakan, dibentuk, diberikan hidup. Kalau Hawa dari tulang rusuk, bukan dari berbagai jenis tanah ya. Beda lagi nanti. Karena Adam di dalam Alkitab itu bukan diutus malaikat naik turun dari langit ke bumi untuk ambil tanah, ditolak berapa kali, kemudian yang terakhir berhasil. Gak ada kayak gitu. Jadi teman-teman, diciptakan. Baru kata yang pertama dikatakan alhamdulillah katanya ketika sudah bisa ngomong, ya udah itulah itu ya. Jadi teman-teman Muslim, jangan lagi ragu kalian untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang datang dari surga, yang sudah ditetapkan Allah bahwa di dalam dia, melalui dialah seluruh perkenanan Allah untuk mengampuni, menebus, menyelamatkan nyata. Tidak ada kami mengatakan bahwa Yesus Bapa itu sendiri, enggak ada. Firman-Nya Bapa itu sendiri, maka dia katakan ilahi. Karena dia lahirkan dari wanita perawan Maria, maka dia adalah manusia, insani. Tetapi dia manusia yang sempurna, yang gak ada dosanya sama sekali, bro. Di situ dikatakan, bahkan kalau Isa sama dengan Yesus, aku pernah baca di kitab-kitab kalian itu, sesungguhnya semua manusia yang dilahirkan oleh manusia telah dijamah oleh setan, kecuali Isa dijamah iblis, kecuali Isa putra Maryam, katanya gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian menghina Yesus, kalian harus menghapus dulu itu ayat-ayat itu. Baru Yesus terkemuka di sorga mulia. Kalian hapus dulu itu kalau kalian berani menghina Yesus. Itulah kira-kira dulu dari saya. Selamat datang di kebenaran. Waktu habis. Jadi ini kesempatan terakhir kepada pihak Muslim untuk memberikan sanggahan dan tanggapan ya sebelum masuk sesi closing statement. Silakan dari pihak Muslim. Iya, jadi memang kalau kita berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah manusia suci. Tapi ketika kita berbicara mengenai Yesus, dia adalah manusia yang terkutuk. Di dalam kitabnya Kristen, Isa manusia yang mulia, manusia yang suci. Di kitabnya Islam, di kitabnya Kristen, Yesus manusia terkutuk. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Nah, lalu kemudian saudara Ebel mengatakan, satu-satunya yang keluar dari aku, satu-satunya apa, Yesus satu-satunya yang keluar dari Bapa. Anda ini bertahun-tahun, berpuluh tahun belajar sampai sekolah tinggi itu belajar apa sebenarnya? Matius 4 nomor 4, Yesus sendiri yang mengatakan, ada tertulis manusia bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi semua manusia ini keluar dari mulut Allah, keluar dari Allah. Atau Anda mengatakan Yesus bukan keluar dari mulut, tapi dari bawah. Yesus dari mulut kan? Iya kan? Apa buktinya? Gabriel datang kepada Maria. Tuhan ingin engkau hamil.
Itu firman yang keluar dari mulut Allah. Sesuai dengan Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 9. Aku menginginkan Maria perawan itu hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus. Sudah selesai. Berarti Yesus sama dengan manusia yang lain. Berasal keluar dari firman Tuhan. Ya, jadi berhenti mengatakan bahwa Yesus itu satu-satunya firman yang keluar. Percuma juga kau bilang itu keluar satu-satunya dari Tuhan, tapi ternyata di kitab Anda itu dia manusia terkutuk. Bahkan Paulus pun menghinanya, ya kan? Nah, kalau Anda ingin bercerita tentang adakah nabi yang bercerita tentang Yesus, ya Anda harusnya mengatakan ada Nabi Paulus. Ini yang saya tunggu dari tadi. Kenapa Anda nggak berani mengatakan Nabi Paulus? Bukankah di dalam kitab Anda dikatakan Paulus itu nabi, Saulus itu nabi? Katakan aja dia itu adalah nabi. Lagian di dalam Bilangan 12 yang saya katakan tadi, nomor 6, jika ada di tengahmu seorang nabi, aku akan berkata menyatakan diri kepadanya. Apakah Paulus itu menuliskan bukan karena firman Tuhan? Bukan karena dari Tuhan yang dia tulis itu? Lukas, ya, bilang aja kalian itu punya nabi, Lukas, Markus, Paulus, itulah nabi-nabi kalian. Nah, sesi berikutnya kita akan buktikan apakah betul mereka ini nabi Tuhan atau nabi palsu, kan gitu. Akui penulis kitab kanonik itu nabi yang menceritakan tentang Tuhan kalian yang datang dalam rupa manusia, mati dibunuh manusia. Akui itu. Karena kalau kalian mencari di perjanjian lama kitabnya Bani Israel, tidak akan Anda temukan. Tidak akan Anda temukan kecuali sosok nabi yang diselamatkan, yang tidak mungkin kemudian mati, yang diangkat karena malaikat datang menatang di tangannya. Nah, itu baru Yesus. Tapi kalau yang dikatakan mati dan ini, oh itu dewanya orang yang Romawi itu yang dijual itu. Makanya saya katakan, kalau Anda ingin mengatakan nabi mana yang menceritakan tentang Yesus datang dan rupa manusia, dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, mengosongkan diri dan seterusnya, katakan Nabi Saulus dari Tarsus. Nah, itu baru jantan. Silakan Dinda Wafi. Iya, tadi Kaipas mengatakan yang mengurapi, bismillahirrahmanirrahim, yang mengurapi Daud itu adalah Nathan ya. Coba nanti setelah ini bawa ayatnya ya, kalau bisa dengan original teksnya, bahwa Nathan pernah mengurapi Daud. Anda mengatakan saya salah barusan. Ya, bahwa Anda mengatakan yang mengurapi Daud adalah Nathan. Itu coba bawa ayatnya ya. Ya. Nah, kan salah kan? Nah, kalau salah itu nggak usah seperti itu, Mas. Ya, sampean mengatakan saya salah ngomong, ternyata Anda salah dari tadi. Nah, manggil nama saya saja dari tadi Anda salah kok, kan seperti itu. Nah, jadi jelas kalau Anda mengatakan Nathan pernah mengurapi Daud, itu pembohongan besar. Tidak ada ayatnya itu. Kemudian di Lukas ya, di Lukas kan jelas itu. Yesus juga dibaptis. Ngapain dibaptis Yesus itu? Coba jelaskan, apa gunanya pembaptisan itu apa? Kok sampai Tuhan juga ikut dibaptis itu loh. Jadi dari awal sampai akhir tidak ada satupun jawaban yang mengena dari tema ini bahwa para nabi sama sekali tidak mengenal Yesus. Nah, kalau cuma hanya juru selamat Yesua ya dalam original teksnya itu, ya Yahya juga disebut Yesu dalam Ibraninya kan seperti itu, juga bisa disebut dengan juru selamat. Makanya kalau sampean ingin menafsiri sesuai dengan PowerPoint yang Anda bawa, betul kata Bang Zuma, konsili lagi, diurapi lagi kitab Anda itu, karena tidak sesuai dengan pemahaman yang ada sesuai dengan original teks. Nah, kenapa kita kok selalu membawakan kepada original teks? Karena terjemahan yang sekarang LAI itu udah ketemu alur ngawurnya, ngawur itu banyak yang ngawur itu. Makanya harus ada konsili lagi. Kalau bisa dibalik konsilinya, biar enak seperti itu. Jadi langsung benar nanti, tidak ada konsili lagi. Jadi dari tadi tidak ada jawabannya, itu tidak ada ya, tidak ada. Bahkan ketika Kaipas mengatakan saya salah bicara, ternyata Anda juga salah bicara sekarang. Coba buktikan satu ayat saja yang mengatakan Nathan pernah mengurapi Daud. Anda salah bicara. Seperti itu. Monggo, Bang Zuma. Nah, tadi juga Anda mengatakan cuma Yesus yang diurapi langsung oleh Tuhan. Ini Anda belajar di mana sih kalian ini? Ya, Kores itu juga diurapi langsung oleh Tuhan. Yesaya 45 nomor 1. Yesaya juga diurapi langsung oleh Tuhan. Yesaya 61 nomor 1. Jadi ya, itu kan ayat yang saya kutip. Sabar, tidak usah dipotong. Ya, tinggalkan ajaran yang membuat kalian kayak begini, jadi bulan-bulanan oleh kitab kalian sendiri gitu loh. Kores itu diurapin. Waktu habis, Gurunda.
Oke, sebelum masuk sesi closing statement ya, kita kembali ingatkan bahwa acara ini disiarkan secara live di beberapa channel Muslim, yaitu Pengabat Debat Lintas Agama, Debat Hebat, Basin Media, Debat Panas, Naja Media, Yusuf PI, dan Penegak Islam, dan masih banyak lagi ya, saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Juga di channel Kristen ada Family in Christ channel, Family in Christ Official, Erben Channel, dan Teolog Kontekstual, serta Buah Sulung Aderion. Silakan di-subscribe dan tinggalkan komentar positif. Oke, sesuai kesepakatan yang kami sudah sepakati dengan pihak EPC, dalam hal ini Bang Kaisar, Pak Hin, dan Bang Kayapas kemarin juga hadir, bahwa jika di Zoom Muslim, maka yang belakangan closing statement adalah Muslim, jika di Zoom Kristen, Kristen yang belakangan closing statement. Dan materi closing statement tidak lagi menimbulkan pertanyaan baru, dan tidak cukup menyimpulkan hasil diskusi tadi sesuai pemahaman masing-masing lah. Silakan kepada masing-masing narasumber menyimpulkan hasil diskusi tadi tanpa membuka narasi yang bisa menimbulkan orang penasaran untuk menjawab lagi. Silakan kita dahulukan lagi pihak Kristen yang duluan untuk closing statement. Berapa menit ini Bang Abi? 6 menit sesuai aja. Bang Erben, aku dulu ya. Monggo. Terima kasih atas waktunya teman-teman Muslim ya. Saya akan memaparkan sedikit kesimpulan bahwa dari diskusi ini sama seperti diskusi kemarin yang saya merupakan narasumber, kami tidak menemukan juga bahwa dari narasumber Muslim bisa membantah, justru yang dikorek-korek adalah kitab kami. Kitab kami, kitab yang kami pakai dan ditafsirkan seenak perut saja, dan bukan malah dari kitab rekan-rekan Muslim sendiri. Artinya memang dari kenabian ini dan Yesus itu dari literatur Muslim itu tidak dapat dibantah secara pasti ya gitu. Terus saya mau membahas sedikit tadi pertanyaan yang belum dijawab adalah Yesus dibaptis ya, karena Yesus adalah orang Yahudi. Yahudi itu ada tradisi mikveh ya, atau pembasuhan di dalam kitab imamat itu, di mana orang-orang supaya dibersihkan sebelum beribadah. Baptis mikveh itu berbeda dengan baptis yang merupakan baptis itu adalah sekali untuk seumur hidup. Kalau mikveh itu adalah setiap kali mau beribadah mereka akan melakukan mikveh. Jadi konsep yang ada di PL digenapi oleh perjanjian baru gitu. Terus kitab yang dikutip mengenai roh Tuhan ada padaku, itu kan roh Tuhan itu ada dalam diri Yesus ya. Itu kalau mau dikutip Kores juga itu nggak nyambung, karena yang di situ Kores tidak memiliki roh Tuhan ya, dan dia juga tidak diurapi secara langsung. Dan Yesaya 61 itulah yang menceritakan tentang Yesus gitu. Terus mengenai tadi Yesus boleh katanya si Zuma tadi, Yesus itu panu aja nggak boleh. Ya memang Yesus nggak punya panu di punggungnya, di pundaknya, apalagi tanda tompel gitu nggak ada. Karena di Yesaya 9 ayat 6, lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Dan itu bukan artinya ada sesuatu yang nempel di pundaknya. Enggak. Itu adalah alegoris di mana dia kekuasaan ketuhanan dia itu. Terus yang paling fatal tadi Bro Gufi tadi bilang, Yohanes Pembaptis. Oh ya, salah lagi. Yohanes Pembaptis itu adalah murid Yesus. Yohanes Pembaptis itu bukan murid Yesus, bro. Ini saya mengikuti debat Anda dengan Sofiatol beberapa minggu lalu ya. Anda juga bilang kok Yohanes Pembaptis nulis kitab, kalau nggak salah itu fatal. Makanya saran saya, biar kompak, kalian lebih baik melakukan muktamar dulu untuk berdiskusi dengan kami gitu. Jadi waktu ini tidak terbuang, partisipan yang nonton itu juga nggak kecewa gitu, itu bro. Silakan Bang Erben, terima kasih atas waktunya. Oke, jadi saya juga mau luruskan yang dibilang, Yesus memang mati seperti cara mati orang terkutuk. Tetapi yang harus diketahui adalah bahwa Yesus mati bukan karena dosanya. Karena berdasarkan pengakuan Herodes, Pilatus, bahkan orang-orang yang menyalibkan dan orang yang disalibkan bersama dengan dia, menegaskan hal itu bahwa Yesus tidak berdosa. Tetapi yang harus diingat lagi bahwa melalui kematian Kristus itu terjadi penebusan keselamatan bagi manusia. Pertanyaannya, bagaimana dengan kematian Nabi yang setelah Yesus yang diagungkan oleh pengikutnya? Apakah itu berdampak bagi hidupnya?
Ya itu menjadi pertanyaan, begitu ya. Tetapi Yesus jelas berdampak. Dan itu saya alami secara pribadi dalam diri saya. Alkitab kami ini adalah kitab yang luar biasa. Saya katakan kitab paling sempurna di dunia. Kenapa? Karena bisa dibuktikan dari sejarah. Beda dengan kitab yang lain, kalau dibandingkan dengan sejarah nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kalau orang katakan kitab kita ini ngaur, ada tadi mengatakan kita ngaur, menurut saya karena nggak sampai ke sana ilmunya. Baru tadi kalau dikatakan kami tidak menjawab, sebenarnya kami sudah jawab semua. Cuma jawaban kami itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Karena kalian menginginkan kami menjawab seperti keinginan kalian. Sementara pertanyaan kami, kalian tidak ada jawab dan tidak mau kalian untuk menjawab atau mengangkat kitab kalian sendiri. Saya juga heran dengan kalian. Seharusnya kan kitab yang detail dan sempurna itu beranilah kalian bawa di sini untuk kita tanya. Tetapi dari tadi kalian bilang malah kita nggak bahas Quran, kita bahas Alkitab. Ya terima kasih, saya harus menegaskan berarti para nabi tidak ada di dalam Quran. Dan saya bersyukur akan hal itu supaya menegaskan bahwa memang Quran ini bagi saya berarti kitab yang datang sekitar 600 tahun setelah Yesus dan tidak ada hubungan dengan Yesus, dan ribuan tahun setelah Musa, atau komplit lah 600 tahun setelah kitab PL dan PB komplit. Dan saya menghargai bahwa ini kitab berasal dari Allah yang baru, Nabi yang baru, malaikat yang baru, dengan ajaran yang baru. Dan mulai hari ini kalian gak usah hubung-hubungkan lagi kitab Quran dengan kitab kami. Biarlah Quran berdiri sendiri, tetapi kalau mau berdiri dengan hadis ya silahkan ya. Tetapi dengan hadis pun nanti dengan tafsir dan semuanya urusan kalian lah itu ya. Dan yang terakhir saya mau katakan, tidak ada lagi yang layak menjadi teladan dibanding Yesus dalam sejarah dunia ini. Dia datang dari surga, hidup di dunia dengan sempurna, seluruh karyanya, ajarannya menjadi teladan patokan untuk semua hal yang baik dan yang benar, dan dia sekarang sudah di surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya, dan dia datang nanti di akhir zaman menjadi raja segala raja, hakim yang adil di dalam kerajaan surga, di mana kami hidup seperti malaikat, tidak ada pesta yang lain-lain di sana. Jadi untuk semua para pemirsa, jangan ragu lagi untuk percaya kepada Yesus, karena tidak ada lagi teladan yang lebih tinggi, lebih agung, lebih benar daripada Yesus itu sendiri. Terima kasih. Oke, Amin. Terima kasih Bang Erben, tepat waktu. Oke, silakan langsung aja closing statement dari pihak Muslim. Iya, baik. Jadi kalau Al-Quran tidak menceritakan tentang Yesus, ya wajar. Perjanjian Lama juga nggak menceritakan tentang Yesus kok. Dari tadi sejam, hampir 2 jam, nggak ada cerita tentang Yesus di dalam Perjanjian Lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda mengatakan Yesus itu tidak kena panu, ya minimal Anda jelaskan bahwa Yesus itu di dalam kitab Anda, pada pahanya ada tato. Iya kan? Yesus itu kan bertato. Wahyu 19 nomor 16. Pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Tuhan bertato, gimana sih? Nah ini yang kita cari. Kalau memang ada cerita seperti itu, ada dong Nabi yang mengatakan bahwa akan datang Tuhan yang pada pahanya ada tato. Kan begitu kawan. Ya, jadi kalau Anda mengatakan tidak ada tertulis tentang Yesus di kitab kami, ya nggak masalah. Emang Al-Quran itu tidak tergantung dari kitab Anda, tidak sama seperti kitab Anda tergantung kepada kitabnya Bani Israel. Sementara Bani Israel tidak mengakui kitab Anda, kan begitu ceritanya. Kalau Bani Israel tidak mengenal, tidak mengakui Al-Quran, ya wajar. Karena memang kami tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perjanjian baru dan kitab mereka adalah perjanjian lama. Dan satu hal yang perlu kalian paham ya, orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah ilahi, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah putra Tuhan atau Mesias. Itu yang perlu Anda pahami. Masih mending kami Islam masih percaya kepada sosok yang datang kepada Bani Israel yang disebut dengan Al-Masih itu. Masih mending. Orang Yahudi yang kalian ambil kitabnya, tidak peduli dia mengatakan Yesus putra Tuhan aja kagak. Menurut kitab Yahudi, sebelum kedatangan Mesias akan ada perang dan penderitaan besar. Yeskiel 38 nomor 16. Setelah itu Mesias akan membawa penebusan politik dan spiritual dengan membawa semua orang Yahudi kembali kepada Israel, memulihkan Yerusalem. Itu Yesaya 11 nomor 11 sampai nomor 12, Yeremia 23 nomor 8 dan seterusnya. Jadi kalau Anda mengatakan Mesias Anda adalah
adalah datang kemudian mengajarkan tampar piring kiri, tampar piring kanan, ditombak perutnya, ditampar, diludahi, diseret. Itu Mesias yang kalian buat-buat sendiri. Karena Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi kagak begitu. Nah, lalu kemudian Al-Quran mengatakan Al-Masih itu terangkat ke langit. Nah, sesuai dengan kitabnya Bani Israel, Mazmur 91. Dia dipanjangkan umurnya, diangkat, dia menonton orang-orang yang menganiayanya. Malaikat menatang malaikat menatang dia di atas tangannya. Itu sesuai dengan Al-Quran. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan orang-orang itu berselisih paham tentang Nabi Isa. Terbukti di Kisah Para Rasul 29 nomor 15, ya. Di situ diterangkan bahwa Paulus dan orang-orang Yahudi bertentangan tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan masih sudah mati. Jadi Al-Quran itu tidak pernah keliru. Kalau Anda membahas Al-Quran tentang Nabi, kalau Anda ingin kali menggunakan Al-Quran, Nabi yang dimaksud yang datang kepada Bani Israel itu hanya sebagai hamba Allah yang diberi kepada dia sebagai tanda kenabian. Itu aja. Itu aja yang ada dalam kitab kami. Ya, silakan Adi Nawafi. Iya, alhamdulillah diskusi pada malam hari ini sudah selesai. Berarti kita sudah bisa mendengar tidak ada satupun jawaban dari nabi-nabi PL yang kenal dengan Yesus, apalagi Quran. Oh, nabi PL aja tidak kenal sama Yesus, apalagi Quran. Makanya ajaran-ajaran yang ada di PL, kenapa berbeda dengan ajaran yang ada di PB? Karena memang Tuhannya aja berbeda. Yang di PB Tuhannya manusia, yang di PL Tuhannya itu Yahweh, itu beda, ajarannya beda. Contoh seperti sunat merupakan perintah yang kekal yang dijaga turun-temurun, Kejadian 7, 9 sampai 14. Di Kristen bagaimana pembaptisannya, hukum-hukumnya bagaimana? Beda toh? Beda. Makanya ketika Yesus menaubatkan dirinya sebagai anak domba Allah yang akan menghapus dosa, itu sangat bertentangan dengan imamat 4 ya, imamat 4 satu perikop itu sangat bertentangan itu. Terutama di butir yang ke-32. Itu sangat bertentangan sekali. Itu adalah ajaran yang benar kepada Musa dari Yahweh. Beda dengan Yesus. Berarti Yesus domba jantan berarti. Kan seperti itu. Jadi ketika ajaran-ajaran itu sudah berbeda, lalu kalau kita menanyakan kepada orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi yang memiliki kitab tersebut, dan ahli-ahli kitab tersebut, kita lihat di Sefaria, para rabi-rabi, para pembesar-pembesar penafsirnya itu, gak ada satupun yang setuju dengan PB itu. Gak ada. Apakah mereka tidak lebih paham daripada Anda? Wan itu kitab mereka. Kan seperti itu. Sehingga ketika di awal Anda mulai menggunakan Sefaria, ternyata setelah saya menggunakan Sefaria Anda tidak menerima, ini kan sangat lucu sekali. Nah, lalu Anda mengatakan saya salah kutip. Ternyata Anda dari tadi sudah jadi korban copy paste. Kitab orang lain Anda comot. Ajaran orang-orang para penafsir seperti Rashi dan penafsir-penafsir lain di kalangan di Sefaria tersebut mengatakan A, ternyata di PB mengatakan B. Itu sangat tidak sama sekali. Maka jangan pernah Anda menaubatkan Yesus ini terlalu wah. Janganlah. Al-Quran itu sudah mengatakan inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Isa sama Adam sama saja, terbuat dari tanah, sama saja. Cuma memiliki mukjizat masing-masing. Makanya sifat keilahian Yesus itu masih diragukan. Apa sifat keilahian Yesus? Bahkan ada mukjizat atau kekuatan yang lebih hebat daripada Yesus. Yesus aja. Oke, waktu cukup Bang. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi kedua belah narasumber sudah closing statement, moderator juga cuma akan closing statement, namun tidak menyentuh ke materi debat ya. Sekedar kami informasikan kepada pemirsa di YouTube bahwa luar biasa di Zoom ini mencapai tadi sampai 82 orang ya partisipan. Dan kepada yang di YouTube, kami mohon maaf mewakili para narasumber jika ada narasi atau ucapan dari narasumber kami yang tidak berkenan di hati. Mohon dimaafkan, apapun itu kita kembalikan kepada semua yang menyimak. Semoga ada manfaatnya bagi semua orang, termasuk terutama bagi diri pribadi saya sendiri. Kepada guru saya, Ustadz Juba dan Ustadz Wafi, terima kasih sudah menyampaikan narasi-narasinya. Dan kepada Bang Kayapas dan Pak Erben, terima kasih atas pemaparannya juga.
Oke, demikian penutup dari saya selaku moderator. Saya kembalikan ke host untuk menutupnya. Silakan Pak Amir atau Pak Budak Angon. Pak Amir aja karena Pak Budak Angon saya tidak ada lihat. Silakan Pak Amir ditutup acaranya. Oke, terima kasih semua. Ternyata acaranya ini acara dengan dibentuk dengan lancar, tidak ada yang gontok-gontokan ya.